Sistem Necromancer, bab 896 sampai dengan 900. Bab 896 Makan Malam. Wu Heng menggendong Xiao Xiao di tangannya dan melihat alat peraga yang dibawa bosnya. Secara keseluruhan ada dua jenis. Satu berupa jubah hijau tua, dan yang lainnya berupa lonceng angin putih yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Jubah inspirasi. Deskripsi. Jubah yang dipenuhi dengan wahyu. Dengan mengenakannya, sang penyair menjadi lebih peka terhadap hal-hal di sekitar mereka, dan memasukkannya ke dalam cerita dan lagu mereka. Lonceng angin melodi. Deskripsi. Lonceng angin yang diberkati oleh peri angin. Ketika seorang penyair memainkan alat musiknya, lonceng akan otomatis berbunyi. Ketika angin bertiup, lonceng juga akan secara spontan memainkan melodi yang lembut. Wu Heng melirik sekilas dan informasi mengenai dua alat peraga itu muncul di depan matanya. Pada saat ini, sang bos juga mulai memperkenalkan. Barang pertama ini adalah salah satu properti terlaris kamar dagang kami. Namanya jubah inspirasi. Jubah ini diukir dengan berbagai ukiran rumit, yang dapat memberikan inspirasi kreatif yang lebih banyak kepada penyair. Bagian kedua disebut lonceng angin melodi. Jika Anda tidak punya alat pengiring, Anda tinggal menggantungkan lonceng angin dan mengikuti melodinya. Bos juga menjelaskan skenario penggunaan. Jubah dipakai sebagai alat peraga untuk menambah inspirasi, dan yang satu lagi dapat dipakai sebagai alat musik pengiring. Paman, mana yang lebih baik? Tanya Xiao Xiao. Wu Heng bertanya, berapa harga keduanya? Bosnya tetap tersenyum profesional dan berkata, jubahnya 172 perak. Dan lonceng anginnya 45 perak. Kalau kamu beli keduanya, aku akan menagihmu 200 perak. Aku ingin keduanya, kata Wu Heng dengan murah hati. Baik, Pak, saya akan segera mengemasnya. Sang bos melipat jubahnya dan memasukkan lonceng angin ke dalam kotak brokat. Wu Heng melanjutkan bertanya, apakah ada buku keterampilan? Buku yang tingkatnya tinggi dan mudah dipelajari. Baik, aku akan mengambilkannya untukmu. Sang bos pergi mengambil buku keterampilan. Tak lama kemudian, beberapa buku keterampilan dikeluarkan. Kebanyakan buku keterampilan membutuhkan ambang batas tertentu, atau lebih cocok untuk dunia lain. Setelah menyaring, saya akhirnya memilih dua buku keterampilan. Salah satunya disebut Telinga Hutan, yang memungkinkan Anda mengamati situasi dengan bantuan indera hewan ramah di sekitar Anda. Beberapa kemampuan, seperti visi bersama para penjaga hutan dan penjinak binatang, juga berguna di dunia zombie. Buku kedua berjudul Ode to Vitality, dan musiknya lebih emosional. Ini adalah keterampilan pasif yang dapat memberikan penguatan kepada diri Anda sendiri setelah mempelajarinya. Setelah membuat pilihannya, Wu Heng membayar koin perak yang sesuai. Wu Heng mengajak Xiao Xiao keluar dari toko dan membeli seikat besar bunga di toko bunga di sepanjang jalan. Keduanya mengobrol sambil berjalan pulang. Setelah kembali ke rumah pemilik pulau, dia meminta kerangka yang mengetahui bahasa kedua dunia untuk menerjemahkan buku keterampilan yang baru dibeli. Sore harinya, aku menceritakan sesuatu kepada para pembantu, membuka pintu ruang kerja, dan menuju ke dunia zombie. Dunia zombie. Dalam perjalanan menuju alun-alun pusat, pengemudi kerangka sedang mengemudikan mobil. Wu Heng duduk di kursi penumpang, dan Xiao Xiao mengendalikan boneka dan mengobrol dengan dua hantu di kursi belakang. Hari ini adalah hari untuk makan malam bersama Zhao Yanqiu seperti yang aku janjikan pada Xiao Xiao. Saat waktunya semakin dekat, saya tiba-tiba merasa sedikit gugup, karena urusan yang belum selesai. Level Xiao Xiao tertahan di level 18. Sebagai hantu pertama, dia tertinggal di belakang Glenda dan Benny. Xiao Xiao tidak dapat menjelaskan dengan jelas apa yang diinginkannya. Ia mengatakan, ia menginginkan boneka beruang raksasa dan ingin ibunya menjadi seorang profesional. Setelah memenuhi beberapa persyaratan, pembatasan, urusan yang belum selesai, masih belum dicabut. Jika Pulau Harta Karun tetap damai, tidak masalah apakah Xiao Xiao ditingkatkan atau tidak. Selama dia bahagia, tidak masalah. Namun sekarang setelah mencapai level 20, level musuh yang saya hadapi juga meningkat. Terutama selama periode ini, telah terjadi konflik dengan Tahta Suci, dan tidak ada jaminan bahwa kedua belah pihak akan berperang suatu hari nanti.
Keterampilan gereja memiliki efek menahan mayat hidup. Dan bahkan pada level kecil ini, mungkin ada bahaya. Oleh karena itu, kita masih perlu mencoba menyelesaikan urusan yang belum selesai. Dan Zhao Yanqiu juga seorang wanita dewasa dan cantik. Keduanya telah bertemu beberapa kali dan tidak saling eksklusif. Tetapi hal utama yang menghubungkan mereka tetaplah Xiao Xiao. Kring 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 gelombang. Hai, Bu. Aku dan pamanku akan segera ke sana. Jangan khawatir. Ya, aku tahu. Xiao Xiao mengucapkan beberapa patah kata di telepon di kursi belakang, lalu menutup telepon. Berkata, Paman, ibuku bilang makanannya belum siap, jadi kita tidak perlu khawatir. Masih ada jalan yang harus ditempuh, dan kita hampir sampai, kata Wu Heng. Xiao Xiao mengangguk dan meneruskan obrolan dengan kedua hantu itu. Mobil berhenti di luar gedung di area pusat. Wu Heng mengenakan topeng dan berjalan menuju asrama Zhao Yanqiu sambil memegang tangan kecilnya. Ledakan gelombang. Ketuk pintu. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan Zhao Yanqiu mengintip dari balik pintu. Rambut panjangnya disisir rapi dan anting-anting emasnya dikenakan. Riasan wajahnya tipis, matanya cerah, dan bibirnya merah. Anda bisa tahu dia berpakaian sangat hati-hati. Ia mengenakan sweater turtleneck biru muda yang pas di badan, membentuk garis-garis halus. Lehernya sedikit terbuka, memperlihatkan sedikit kulit putihnya. Tubuh bagian bawah berupa celana panjang hitam ramping, menonjolkan kaki lurus. Karena saya di rumah, saya mengenakan sepasang sandal biru muda. Mungkin karena profesinya, Zhao Yanqiu tampak lebih muda dan lebih cantik daripada saat kami pertama kali bertemu, dan memiliki aura seorang selebriti muda. Bu, ibu lambat sekali membuka pintu. Xiao Xiao mendorong pintu dan langsung masuk. Wu Heng mengikutinya dari belakang dan menyerahkan buket bunga besar di tangannya kepada pihak lain. Ini untukmu. Terima kasih. Zhao Yanqiu sedikit tersipu saat ia berbisik dan menerima hadiah itu. Masuk. Setelah Wu Heng masuk, Zhao Yanqiu mencium bunga di tangannya dan meletakkannya di vas di sampingnya. Lalu dia berkata, kalian berdua duduk di sana sebentar. Makan malam akan segera siap. Setelah berkata demikian, dia langsung berjalan menuju dapur. Xiao Xiao duduk di sofa dan menyalakan TV, yang sedang memutar kartun. Lalu dia berbisik, Paman, mana perlengkapannya? Kenapa tidak diberikan saja ke ibuku? Ibumu terlalu cepat dan langsung masuk ke dapur. Aku tidak punya waktu, kata Wu Heng sambil duduk di samping. Kalau begitu aku akan mengirimkannya nanti, kata Xiao Xiao. Dan dia khawatir tentang masalah ini. Tak lama kemudian, Zhao Yanqiu mengeluarkan hidangan terakhir. Dia berkata dengan agak malu, Ketua, sudah waktunya makan. Wu Heng mengeluarkan alat peraga dan buku keterampilan. Ini yang aku dan Xiao Xiao siapkan untukmu. Ini akan sangat membantu kariermu. Ada juga hadiah. Aku merasa sedikit malu, kata Zhao Yanqiu sambil tersenyum. Jubah hijau itu dibuka, dan Zhao Yanqiu melihatnya. Jubah, motifnya sungguh indah, selendang. Di dunia modern, tidak ada yang benar-benar memakai jubah. Stola saja sudah cukup, asalkan dikenakan di tubuh. Efeknya akan terasa. Lalu saya melihat lonceng angin dan berencana untuk menggantungnya di jendela. Xiao Xiao berkata, Bu, ini adalah alat peraga. Ini sangat berguna. Kemudian dia mengulangi kepada Zhao Yanqiu apa yang dikatakan pemilik toko pagi itu. Zhao Yanqiu tampak agak bingung saat menatap Wu Heng dengan tatapan penuh tanya. Cerita pendek itu tidak salah. Memang digunakan seperti itu. Terima kasih, Ketua. Saya sangat menyukainya. Setelah mengatakan itu, dia meletakkan alat peraga dan buku keterampilan di rak buku di samping dan duduk di meja makan bersama. Wu Heng duduk di hadapan Zhao Yanqiu, sementara Xiao Xiao duduk di samping. Zhao Yanqiu mengeluarkan anggur merah dan berkata, kamu mau minum apa? Aku tidak punya banyak. Aku sudah menukarnya dengan rekan kerjaku tadi pagi. Tidak apa-apa, aku tidak punya kebiasaan meminum ini. Zhao Yanqiu mengangguk dan mengisi gelasnya dengan anggur. Bagaimana kalau mencoba masakanku? Wu Heng menggigit 2 suap dan memuji. Enak sekali. Rasanya seperti masakan rumahanku. Zhao Yanqiu tersenyum dan berkata, makanlah lebih banyak. Keduanya mengobrol santai.
dan suasananya masih sedikit aneh. Wu Heng ingin mengatakan sesuatu untuk mendekatkan mereka, tetapi merasa sedikit canggung. Selain Xiao Xiao yang duduk di sebelah mereka, ada dua hantu tak kasat mata tak jauh dari sana, menatap ke arah ini seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan. Xiao Xiao berkata, "Bu, menurut ibu, apakah kita terlihat seperti keluarga?" Wajah Zhao Yanqiu makin memerah, dan dia berbisik, "Xiao Xiao, jangan bicara omong kosong." Wu Heng meletakkan sumpitnya, meletakkan tangannya di atas meja, dan berkata, "Terakhir kali aku mendengarkan radio, kamu juga memainkan akordeon." Kedengarannya sangat bagus. Mata Zhao Yanqiu berbinar. "Benarkah? Itu juga hobiku." Wu Heng mengambil anggur merah dan bertanya sambil minum, "Lagu apa itu?" "Sepertinya bukan musik pop," Zhao Yanqiu berkata. Itu lagu dari film Prancis berjudul Amélie. Kami punya salinan cadangan filmnya di markas." Wu Heng mengangkat kepalanya dan menatap matanya. "Aku belum menontonnya. Bagaimana kalau kita menontonnya bersama lain kali?" Wajah Zhao Yanqiu sedikit memerah. Ia melirik Xiao Xiao dan mengangguk pelan. "Oke." Setelah berkata demikian, keduanya kembali terdiam. Xiao Xiao memandang mereka berdua dari samping, merasa jika ini terus berlanjut, dia tidak tahu berapa lama ini akan berlangsung. Jadi dia berkata langsung, "Paman, apakah kamu ingin mencium ibu?" Zhao Yanqiu terkejut. "Xiao Xiao." Wu Heng berdiri, berjalan ke arah orang lain, meraihnya dan menariknya berdiri. Tubuh Zhao Yanqiu menegang, dan dia berbisik, "Kita tidak banyak berhubungan." Wu Heng berkata, "Untuk anak-anak." Sambil berbicara, dia melingkarkan lengannya di pinggang pria itu, mengangkat dagu pria itu dengan tangan yang lain, dan menciumnya langsung. Ciuman yang panjang dan lembut. Xiao Xiao juga berdiri dan memeluk mereka berdua. Dia membenamkan kepalanya di pinggang mereka. "Ayah, ibu." Hantu menghilangkan keterampilan. Urusan yang belum selesai. Larut malam. Wu Heng tiba-tiba membuka matanya dan melihat panel kecil. Urusan yang belum selesai akhirnya terungkap. Gelombang kegembiraan muncul dalam hatiku. Urusan hantu yang belum selesai lebih seperti simpul di hati. Setelah menyelesaikan keinginan terakhir, Anda masih perlu melepaskan ikatan di hati Anda. Saat itu, urusan Glenda yang belum selesai adalah membantu membunuh suaminya. Barulah dia mengangkat skill itu pada paruh kedua malam. Beberapa jam kemudian, Xiao Xiao akhirnya membuka urusan yang belum selesai. "Akhirnya aku bisa meningkatkan Xiao Xiao. Semua kerja kerasku selama ini tidak sia-sia," berpikir dalam benaknya. Dipeluknya tubuh halus berambut acak-acakan itu, yang masih tertidur lelap, dalam pelukannya. Orang yang satunya bergumam bahwa dia sedang sekarat, tetapi tidak terbangun. Wu Heng juga menutup matanya dan tertidur lelap. Aku pun menutup mataku dan tertidur. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Wu Heng terbangun dari tidurnya dan mendapati Zhao Yanqiu masih tidur nyenyak dalam pelukannya. Saya membantunya menyelipkan rambut yang menempel di dahinya dan melihat bulu matanya bergetar sedikit. "Kamu sudah bangun," kata Wu Heng sambil tersenyum. Melihat dirinya ditemukan, Zhao Yanqiu membuka matanya dan berkata, "Bangun. Aku akan membuatkan sarapan untukmu." Sambil berbicara, dia menutupi dadanya dengan selimut, duduk, dan memperlihatkan punggungnya yang indah dan ramping. Wu Heng mengulurkan tangan dan menyentuh punggung orang itu, lalu berkata, "Jam berapa kamu pergi ke stasiun radio? Kenapa kamu tidak istirahat saja?" Zhao Yanqiu balas menatapnya dan berkata dengan keras kepala, "Siapa yang takut pada siapa?" Wu Heng membuka tangannya dan berkata, "Kemari." Zhao Yanqiu tersipu dan kembali berpelukan dalam pelukannya. Setelah sarapan, Zhao Yanqiu dengan senang hati pergi ke stasiun radio untuk menyiarkan acara tersebut. Xiao Xiao dan Wu Heng duduk di ruang tamu sambil menonton TV. Wu Heng berkata, "Xiao Xiao, kamu bisa terus meningkatkannya. Benarkah? Hebat sekali." Xiao Xiao bersorak, lalu berkata, "Mulai sekarang, bolehkah aku tetap memanggilmu paman? Itu bukan yang kau katakan sebelumnya." Wu Heng menatapnya. "Aku malu sekali," kata Xiao Xiao malu-malu. "Ibuku juga bilang jangan berteriak, takut mengganggumu."
Apa yang dimaksud Zhao Yanqiu mungkin adalah dia tidak ingin menyebutkan masalah ini di depan Li Yahong. Lagi pula, selain Li Yahong, tidak ada orang lain yang mempunyai kesempatan untuk berhubungan dengan Xiao Xiao. Wu Heng bertanya, nama mana yang kamu sukai? Saya merasa memanggilnya paman lebih mudah diucapkan. Kalau begitu panggil saja aku paman, dan aku akan memanggilmu Xiao Xiao. Selama kita tinggal bersama, nama itu tidak masalah, kata Wu Heng sambil tersenyum. Xiao Xiao berkata, paman, apa yang kamu katakan sangat bagus. Glenda bergumam pada dirinya sendiri. Orang ini punya cara untuk merayu wanita dari segala usia. Ya, Benny mengangguk setuju. Xiao Xiao terus bertanya, kapan kita akan naik level? Aku juga ingin menjadi roh pahlawan. Aku akan menelepon dan bertanya. Wu Heng mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Li Yahong. Apa instruksimu? Suara Li Yahong terdengar. Wu Heng bertanya, apakah ada tempat di dekat sini yang bisa digunakan untuk membasmi zombie? Ya, letaknya di kota terdekat dan Anda perlu naik kereta api untuk sampai ke sana, kata Li Yahong. Saya telah memintanya untuk mengerjakan statistik sebelumnya, dan ada beberapa area yang terlewat. Kirimkan aku petanya. Aku akan ke sana nanti, kata Wu Heng. Apakah kamu ingin aku ikut denganmu? Tidak perlu. Atur saja kereta untukku dan aku akan langsung ke sana. Bagus. Keduanya bertukar beberapa kata, dan peta di telepon dikirimkan kepada mereka. Setelah melihat sekilas, dia berdiri dan berkata, Xiao Xiao, sampaikan salamku pada ibumu. Ayo kita tingkatkan. Bagus. Treasure Island, Asok, sebuah tim yang terdiri dari kantor pusat Hong Wenhui dan para pemburu berjalan langsung ke gedung asosiasi. Angin sejuk dari AC sentral berhembus, yang membuat tim merasa sedikit baru. Perawatan di asosiasi ini cukup baik. Mereka bahkan punya peralatan pendingin seperti ini di lobi. Kurasa itu juga alat aneh yang dirancang oleh kepala Wu Heng. Saya juga mendengar bahwa banyak instrumen langka di Treasure Island tidak dijual ke publik dan hanya dimiliki oleh Treasure Island. Kalau begitu, pasti nyaman sekali bekerja di sini. Saat mereka mengobrol sepanjang jalan, mereka dikejutkan oleh banyak hal di pulau itu. Pada saat ini, peri berambut pendek datang dan berkata dengan lembut, semuanya, dia Ken. Mengundang kalian ke ruang pertemuan. Silakan pimpin jalan. Orang yang memimpin jalan itu terus tersenyum. Beberapa orang datang ke ruang konferensi. Setelah mengetuk pintu, dia langsung masuk. Diakon Silagui. Saya Penatuagar dari markas besar kami. Kata elf terkemuka itu langsung. Lebih tua, Silagui dan Siyali merasakan sesuatu di hati mereka. Para elf juga merupakan klan besar. Dan tidak semua orang mengenal mereka. Silagui membungkuk hormat. Penatuagar. Apakah Anda punya instruksi untuk datang ke Pulau Harta Karun? Gar berkata langsung. Hong Wenhui menerima foto dan rekaman teks yang dikirim oleh Kepala Wu Heng. Kepala Claudio meminta kami untuk membalas dan juga ingin membahas beberapa hal dengan Kepala Wu Heng. Claudio adalah nama pemimpin masyarakat Hongwen. Baiklah, Silagui mengangguk dan berkata kepada Siyali. Beritahu Ketua Wu Heng dan lihat apakah dia ada di sini. Siyali mengangguk dan berjalan keluar ruangan. Silagui terus berbicara dengan yang lainnya. Kerajaan Celtic, kota Lanira. Di jalan yang bising, pejalan kaki bergegas bolak-balik, menimbulkan suara gemerisik di jalan berlumpur dan berkerikil. Para pedagang sayur dan buah berteriak sekeras-kerasnya, sementara para pandai besi bekerja tanpa baju di bengkel, dengan percikan api beterbangan di mana-mana. Seorang pria muda berkulit agak gelap, mengenakan jubah brokat dan berkacamata, berjalan cepat ke sebuah bar dan kembali ke ruangan yang disediakan. Dia membuka bungkusan itu dan mengeluarkan pot jiwa iblis. Sambil sedikit membungkuk, dia berkata, Yang mulia, barang-barang milik Anda telah ditukar dengan koin emas dan perak. Sesosok hantu muncul dari pot jiwa iblis, membentuk sosok wanita halus, dan berkata lembut, Nah, apakah kamu sudah membeli perlengkapan untuk memberi makan hantu itu? Saya sudah memesan ke Snake Emblem Group. Mereka pasukan yang paling efisien. Asal kita bayar cukup, kita akan segera dapat hasilnya, kata pria itu sambil masih membungkuk. Hantu itu berkata dengan ringan, bagus sekali.
Sepertinya menahanmu di sini adalah keputusan yang tepat. Pria itu tidak menjawab, tetapi melanjutkan. Dalam perjalanan pulang, saya pergi ke asosiasi dan melihat dua berita yang menurut saya mungkin menarik bagi Anda. Menjelaskan. Pertama, di antara para perampok makam itu, 3 di antaranya masuk dalam daftar pencarian orang DPO asosiasi, dengan imbalan tingkat kedua yang ditawarkan bagi mereka yang bisa menemukan mereka. Mereka tetap tinggal di kota, dan mungkin orang-orang asosiasi bisa menemukan sesuatu, kata pria itu. Apakah kamu di sana? Tanya hantu itu. Bukan saya, jawab pria itu. Dan yang kedua, pemilik Pulau Harta Karun telah menjadi pahlawan. Dia pahlawan termuda dan paling cepat berkembang. Sekarang semua orang membicarakan perbuatannya, kata pria itu, dengan nada sedikit terkejut. Apakah dia juga seorang perampok makam? Hantu itu tidak tahu mengapa dia menyebutnya. Tidak masalah baginya siapa pahlawan termuda. Begitu dia meninggalkan kuburan. Untuk mempertahankan keadaan hantu, berbagai alat peraga dan objek aneh diperlukan. Aku sedang tidak ingin memedulikan hal-hal ini. Pria itu menaikkan kacamatanya dan melirik orang lain dengan hati-hati. Dia berbicara dengan lembut. Nona, dia adalah seorang necromancer. Seorang pahlawan necromancer. Bab 897 negara yang mulia tapi tidak ada. 3 hari berikutnya, Wu Heng membawa Xiao Xiao bersamanya untuk membersihkan zombie di berbagai tempat terpencil dan menyerap jiwa yang tersisa untuk meningkatkan pengalamannya. Kalau dipikir-pikir lagi, memilih profesi necromancer memang pilihan yang tepat. Itu bukan pilihan yang tepat. Lagi pula, di tempat seperti kota Blackrock, hanya ada gulungan untuk transfer pekerjaan necromancer dan tidak ada pilihan lain. Dunia berkabung sangat membantu karir seseorang. Bantuan semacam ini bukan hanya tentang mendapatkan pengalaman dengan membunuh zombie, tetapi juga tentang mengonversi kerangka secara bertahap di awal, mengolah kerangka level 20 kemudian, dan sekarang meningkatkan level hantu. Setiap item telah dimanfaatkan. Jika Anda memilih profesi lain, atau penyihir dari faksi lain, Anda hanya akan dapat meningkatkan level Anda. Berbeda dengan sekarang, pengembangannya masih menyeluruh. Pertarungan melawan zombie di kejauhan masih berlangsung, dan sisa-sisa jiwa beterbangan di langit. Xiao Xiao membuat postur terbang Superman, menyerbu ke arah hantu satu demi satu, dan dengan cepat menyerap jiwa-jiwa yang tersisa. Little Unfinished Business, selain menginginkan seorang ayah, juga seharusnya menginginkan keselamatan ibunya. Glenda melayang ke samping dan berkata dengan lembut, "Apa maksudmu?" Wu Heng bertanya dengan santai sambil duduk di kursi penumpang mobil. "Saat kamu dan ibunya ada di kamar hari itu, kami sedang mengobrol di luar, dan Xiao Xiao bilang kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang ibumu di masa depan," kata Glenda. Glenda dan Bernie sama-sama sendirian, dan urusan mereka yang belum selesai adalah membunuh si pembunuh. Xiao Xiao benar-benar berbeda dari dua lainnya. Dia memiliki kerabat yang masih hidup. Meskipun dia mengeluh karena ibunya selalu memarahinya, dia akan kembali menemaninya setiap beberapa hari. Lagi pula, tidak ada yang menyebutkan urusan yang belum selesai. Mungkin hanya ada satu permintaan terakhir, atau mungkin dua. Satu untuk ayah dan satu untuk keselamatan ibu. Sekarang Zhao Yanqiu terikat dengan pahlawan ini. Xiao Xiao berpikir ini memang cara yang paling aman dan paling dapat diandalkan. Anak ini membuat orang dewasa sangat khawatir, kata Wu Heng. Anak yang baik, kata Glenda dari samping. Benny juga berkata, Xiao Xiao benar-benar bagus. Apa yang kau lakukan? Apa kau mencoba mencuri putriku? Tanya Wu Heng dengan nada kesal. Level hantu meningkat ke level 20. Konstitusi plus 1. Kelincahan plus 4. Kecerdasan plus 4, persepsi plus 3, karisma plus 3. Fitur yang tidak terkunci, roh pahlawan legendaris. Fitur yang tidak terkunci, ketidaktampakan legendaris, kendali telekinesis legendaris, kepemilikan legendaris. Saat dia berbicara, perintah sistem berbunyi satu demi satu. Wu Heng duduk tegak dan menatap ke depan melalui kaca depan. Tubuh kecil yang melahap hantu itu juga menjadi jauh lebih padat. Panggilan. Xiao Xiao terbang kembali secara langsung. Kepalanya melewati kaca depan. Dan tubuhnya tetap di luar. Paman,
Apakah aku 20? Naik level. Kamu sekarang level 20. Jadi kamu juga seorang roh pahlawan, kata Wu Heng. Ya, aku hebat sekali, sorak Xiao Xiao. Glenda dan Benny juga berkata, selamat, Xiao Xiao. Kamu juga sudah level 20. Sudah kubilang. Kita bertiga. Tarik paman ke depan, kata Xiao Xiao penuh semangat. Xiao Xiao merasa sedikit kecewa karena gagal mencapai level 20. Sekarang setelah saya mencapai level 20, semuanya sama. Wu Heng berkata, apa maksudmu menyeretku? Aku juga level 20. Level 20 paman tidak sebagus level kita. Xiao Xiao membusungkan dadanya. Saya tidak setuju dengan pandangan ini. Apa sudut pandangnya? Xiao Xiao tampak bingung. Begitulah penjelasannya. Jelas Wu Heng membuka pintu, menyerahkan mesin tiket kereta hantu kepada seorang kerangka, dan memintanya untuk turun dan mengubah jiwa-jiwa yang tersisa menjadi tiket agar tidak terbuang sia-sia. Kemudian tentara bergerak maju, mempercepat pembunuhan zombie. Tunggu sampai zombinya dibasmi. Mesin tiket dan tiket yang telah dikonversi dibawa. Wu Heng memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa dan terus turun ke bawah untuk mengubah tubuh rumah tangga di tanah, sambil mengumpulkan inti rumah tangga. Setelah pekerjaan selesai, Wu Heng memimpin pasukan tengkorak kembali ke kota Xinfu. Wu Heng tidak kembali ke pusat perbelanjaan, tetapi langsung berkendara kembali ke penjara. Saat kami tiba di penjara, hari sudah gelap gulita. Xiao Xiao pergi ke area penjara lagi untuk memeriksa keadaan keluarga yang ditinggalkan, dan masih belum ada perubahan. Wu Heng membuka gerbang di ruang pemantauan dan kembali ke Pulau Harta Karun bersama hantu itu. Saat itu sudah larut malam di rumah pemilik pulau itu. Setelah melepaskan ketiga hantu itu agar bergerak bebas, Wu Heng langsung mandi dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Rumah Lilith, kakak, kita naik motor aja ya. Di dalam peti kayu merah tua, Lilith tiba-tiba membuka matanya. Auranya meledak, dan peti kayu itu mengeluarkan suara berderit seperti gigi yang bergesekan. Namun detik berikutnya, saat dia melihat sosok kecil di atas kepalanya melalui tutup peti mati, auranya dengan cepat menghilang. Xiao Xiao, kak, apa aku mengganggumu? Kamu rewel sekali kalau bangun tidur, kata Xiao Xiao dengan nada meminta maaf. Marah waktu bangun tidur, apa itu kata baru yang kamu ciptakan? Mata Lilith melembut, lalu ia membuka tutup peti mati dan duduk. Itu bukan ciptaanku, dan aku tidak tahu siapa penemunya, kata Xiao Xiao. Apakah pamanmu sudah kembali? Lilith terus bertanya. Aku kembali, jawab Xiao Xiao. Lilith berdiri dari peti mati, membetulkan roknya, dan menatapnya dengan saksama beberapa kali. Xiao Xiao, apakah kamu terbang langsung ke sini? Yah, sudah terlambat. Rumah Tuan Pulau tutup. Jadi aku terbang ke sini untuk bermain denganmu. Aku akan membawa bonekanya besok. Ayo main game. Xiao Xiao melayang di sampingnya. Dahi Lilith masih berkerut. Sebelumnya, dia bisa menangkap pihak lain bahkan saat pihak tersebut dalam keadaan sedikit tidak terlihat. Tetapi kali ini, dia tidak menyadari keberadaan pihak tersebut sampai pihak tersebut memanggilnya. Saya segera memikirkan alasan perubahan ini. Salah satunya adalah Wu Heng melakukan ritual hantu pada Xiao Xiao, yang memberinya kemampuan untuk meningkatkan kemampuan tembus pandangnya. Yang kedua adalah level hantu yang sudah mengejarnya dan mencapai level 20. Hanya saja poin kedua agak terlalu dibesar-besarkan. Tidak ada catatan tentang hantu level 20 dalam buku tersebut. Xiao Xiao, kemana saja kamu akhir-akhir ini? Aku mencarimu. Tapi kamu tidak ada di pulau. Lilith sedang berganti pakaian di kamar dalam. Xiao Xiao juga mengikuti dan berkata, pergilah tingkatkan dirimu. Aku juga harus bekerja keras. Sungguh, hati Lilith tergerak. Hantu itu berada di level 20. Meskipun aku tidak tahu metode apa yang digunakan Wu Heng, levelnya jelas telah ditingkatkan. Wu Heng adalah seorang pahlawan dan memiliki hantu level 20. Pulau Harta Karun ini agak menakutkan. Setelah merapikannya sedikit, Lilith menuntunnya keluar dan berkata, lain kali, aku akan membuatkan boneka yang lebih tinggi untukmu, dan kita bisa mengendarai sepeda motor bersama. Xiao Xiao berkata, paman tidak mengizinkanku. Katanya dia takut aku akan jatuh.
Kalau rusak, aku beliin yang baru. Jangan dengarkan dia. Tidak. Aku harus mendengarkan sekarang, kata Xiao Xiao. Lalu menambahkan, Paman bilang dia akan membelikanku sepeda motor yang lebih kecil, yang bisa ku kendarai. Yang lebih kecil, mata Lilith berbinar dan dia terbatuk pelan. Katakan padanya untuk mengambilkannya juga untukku, dan kita bisa berkendara bersama. Bagus. Seorang pria dan sesosok jiwa keluar dari mansion. Lilith membentangkan sayapnya dan terbang ke langit, diikuti oleh Xiao Xiao. Bergegas menuju daerah yang baru dikembangkan dan tak berpenghuni. Pagi-pagi sekali, Wu Heng turun dari atas. Para pelayan telah menyiapkan sarapan dan menyapa dengan senyuman. Tuan, Anda bisa makan sekarang. Wu Heng duduk di meja makan dan Catwoman. Robey membawa peralatan makan. Minnie berkata, Guru, asisten Si Yali menelepon Anda beberapa hari yang lalu dan mengatakan bahwa seseorang dari masyarakat Hongwen telah datang ke pulau ini dan ingin bertemu dengan Anda. Klub Hongwen. Saya menulis surat kepada masyarakat Hongwen dan mengirimkan mereka informasi dan foto dari penjelajahan terakhir saya di makam kapal. Tetapi dia seharusnya membalas saya dan mengatur agar seseorang datang. Apakah ada masalah dengan informasi yang Anda kirim? Apa yang terjadi? Tanya Wu Heng. Minnie menggeleng. Enggak. Bilang aja nanti pas kamu balik. Sanara berkata di samping. Ada peri kayu yang menemani masyarakat Hongwen. Dia menceritakan hal ini kepadaku ketika dia mengunjungiku kemarin. Wu Heng menatap peri kayu gemuk berpakaian rumah dan bertanya, apa yang kau katakan? Dia bilang Hongwen akan bilang dia menemukan peninggalan kuno yang mungkin ada hubungannya dengan informasi yang kamu kirim. Jadi dia datang ke sini di tengah jalan, kata Sanara langsung. Peninggalan terkait dengan data, baiklah. Aku akan melihatnya nanti, kata Wu Heng. Beritahukan asosiasi bahwa Anda kembali. Pihak lain mesti datang berkunjung ke rumah kepala pulau. Tapi kita tidak selalu bisa mengundang orang ke rumah kita. Jadi lebih baik mereka pergi ke asosiasi. Lagi pula, kita sedang berbicara tentang bisnis yang serius. Setelah membicarakan hal ini, mereka pun membicarakan hal-hal di Treasure Island. Setelah menyelesaikan sarapan, saya berkemas, berganti pakaian bagus, dan menggunakan teleportasi untuk pergi ke asosiasi. Ruang belajar dekan. Wu Heng mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Para saudari peri menatapnya bersamaan. Melihat pakaiannya, Si Yali mengangkat alisnya dan bertanya, kenapa kamu berpakaian begitu rapi hari ini? Apa kamu akan pergi ke pesta dansa? Weyer bilang aku sekarang pahlawan dan harus berpakaian sopan. Wu Heng tersenyum dan duduk di samping. Kata-kata itu diucapkan oleh Sanara. Tetapi kedua saudara perempuan itu masih belum mengetahui hubungan mereka dengan Sanara. Jadi saya mengubahnya sementara menjadi Weyer. Yah, Weyer benar. Si Yali berkata setuju. Si Gui berkata, orang-orang dari masyarakat Hongwen dan para pemburu datang. Kamu tidak berada di pulau saat itu. Jadi kamu tinggal di sini selama beberapa hari. Tahukah kamu apa yang terjadi? Tanya Wu Heng. Saya tidak tahu. Tim ini dipimpin oleh dua tetua. Jadi saya tidak berhak bertanya lebih lanjut. Jawab si Lagui. Di mana mereka? Aku bisa melihat mereka sekarang, kata Wu Heng. Si Gui menatap si Yali dan berkata, pergi dan beritahu mereka untuk pergi ke ruang rapat. Oke, si Yali mengangguk dan langsung berjalan keluar. Hanya ada dua orang yang tersisa di ruangan itu. Hiraga bertanya, apakah kelima tetua peri kayu telah menetap di pulau ini? Dia sekarang bertanggung jawab atas pengiriman pasukan pertahanan tambahan di pulau itu. Dia tidak tahu tentang masalah tetua kelima saat itu, tetapi dia menerima beritanya beberapa hari terakhir. Wu Heng berkata, aku menjadi pahlawan, dan dia membawa beberapa hadiah. Aku akan pergi ke rumahnya nanti dan mengambil apapun yang dia suka. Apa gunanya aku mengambil apa yang diberikan kepadamu? Aku tidak menginginkannya. Si Gui mengangkat kepalanya dan berkata dengan tegas. Apa yang menjadi milikmu dan milikku? Semuanya milik kita. Kau hanya tahu bagaimana mengatakannya. Si Gui memutar matanya ke arahnya. Tapi wajahnya penuh senyum. Sambil berbicara, si Yali membuka pintu dan berkata, mereka pergi ke ruang konferensi. Wu Heng juga berdiri dan berkata, ayo pergi dan dengarkan apa yang mereka katakan.
Mereka bertiga berjalan keluar dari ruang belajar bersama dan menuju ruang rapat. Sepanjang perjalanan, beritahu staf untuk menyiapkan minuman dan mengantarkannya ke ruang rapat. Di dalam ruang konferensi, Wu Heng berbicara dengan kedua peri itu dan langsung berjalan ke ruang pertemuan. 6 orang duduk mengelilingi meja konferensi panjang. Pakaian mereka sedikit berbeda. Di sebelah kiri terdapat seorang elf kayu, dan seorang kurcaci. Sementara di sebelah kiri terdapat 2 kurcaci dan seorang bovila berlengan 6. Ketika pintu terbuka, semua orang menoleh. Mula-mula dia melirik ke arah saudari peri, lalu menatap Wu Heng. Tabrakan gelombang. Terdengar suara kursi bergeser di tanah, dan semua orang di ruangan itu berdiri, memberi hormat, dan berteriak, "Kepala Wu Heng." 3. Suaranya seragam dan sikapnya penuh hormat. Kedua saudari itu terkejut mendengar teriakan pria berseragam itu, tetapi segera menyadari bahwa mereka sedang menyapa Wu Heng. Tinggal bersama Wu Heng, saya tidak punya banyak perasaan, tetapi orang luar harus menghormati pemimpinnya. Bukan hanya karena pihak lain adalah pemimpin yang diakui oleh asosiasi, tetapi juga karena ia dapat dengan mudah mengambil nyawa mereka. Sekarang kalau dipikir-pikir lagi, aku selalu membungkuk seperti ini saat bertemu dengan pemimpin perkumpulan. Kedua saudari itu berbalik menatap laki-laki mereka. Mata mereka penuh cahaya. Bersikaplah lebih santai dan duduklah. Wu Heng tersenyum. Setelah Wu Heng dan kedua saudari itu duduk, yang lain mengikutinya. Pada saat ini, pintu terbuka, dan staf membawa teh dan kue, meletakkannya di depan semua orang. Lalu dia keluar lagi. Wu Heng bertanya, apakah Hong Wen mengetahuinya? Peri di seberang berbicara terlebih dahulu. Tuan, saya Gar, seorang tetua masyarakat Hong Wen. Kemudian, dia memperkenalkan kurcaci berjanggut abu-abu besi di sisi yang berlawanan. Ini Karak, tetua para pemburu. Si kurcaci berdiri lagi dan memberi hormat pada Wu Heng. Apakah seperti ini rasanya merasa berhak? Bagus sekali. Wu Heng mengangguk. Dan kurcaci itu duduk lagi. Hong Wen akan datang bersama si pemburu. Apakah ada misi? Tanya Wu Heng lagi. Peri Gar masih berbicara. Kali ini, kita perlu pergi ke reruntuhan untuk menjelajahi dan melindungi benda-benda itu. Berdasarkan beberapa informasi yang relevan, kemungkinan besar ini terkait dengan makam kapal yang sedang kau jelajahi. Kepala suku Claudio meminta kami untuk bertanya apakah kau mau ikut dengan kami. Para pemburu melambangkan penjelajahan dan penemuan peninggalan serta rahasia, sementara masyarakat Hong Wen melambangkan studi dokumen kuno. Saat reruntuhan itu ada, kedua belah pihak dapat bekerja sama untuk menghancurkannya. Kali ini saya datang ke Treasure Island karena saya menulis kepada mereka terakhir kali dan meminta informasi tentang pola pada makam kapal. Claudio, pemimpin masyarakat Hong Wen, secara langsung mengatur agar mereka datang dan berencana untuk menjelajahi reruntuhan berikutnya bersamanya. Tanpa menunggu balasan Wu Heng, tetua peri mengeluarkan surat lain dan menyerahkannya dengan hormat. Ini adalah surat balasan dari kepala Claudio. Wu Heng mengambil surat itu, langsung membukanya dan membaca isinya. Pemimpin Wu Heng, kami memeriksa catatan dan membandingkan pola pada huruf dan baju besi yang dikirimkan kepada kami dengan baju besi serupa. Kami dapat memastikan bahwa simbol dan teks ini juga muncul di reruntuhan dan makam lain. Dapat dipastikan bahwa simbol-simbol tersebut berasal dari suatu negara atau peradaban. Catatan dan skala benda pemakaman yang ditemukan di reruntuhan dan makam kuno dapat membuktikan kejayaan masa lalu. Ada juga masalah. Kami belum menemukan sejarah negara dan ras ini. Juga belum menemukan catatan resmi atau legenda rakyat. Ini adalah arah yang terus kami jelajahi saat ini. Kali ini, Penatua Gal mungkin akan memimpin timnya ke situs kuno serupa. Saya akan menangani urusan tahta suci. Jika Anda tertarik, Anda dapat pergi bersama-sama dan memperhatikan catatan pribadi dan benda-benda pemakaman. 1 Claudio Alberto. Petik 2. Melihat isi surat itu, mata Wu Heng sedikit menyipit. Meski memiliki sejarah gemilang, Ken tidak meninggalkan catatan apapun. Di dunia ini, karena umur panjang banyak ras, catatan kuno sangat lengkap. Dan khususnya para elf juga tertarik mencatat hal-hal ini. Akan tetapi,
Tidak ada catatan mengenai simbol dan informasi yang tergambar pada makam kapal. Negara yang gemilang tanpa bubur kertas. Dikombinasikan dengan pola awan dan guntur yang pernah saya lihat sebelumnya. Saya menjadi lebih yakin dengan beberapa tebakan dalam pikiran saya. Setelah membaca surat itu, Wu Heng mengangkat kepalanya lagi dan bertanya, Penatuagar, ceritakan kepada kami tentang kejadian di reruntuhan ini. Bab 898 Rencana Arkeologi. Baik, Ketua. Tetua elf itu menegakkan tubuhnya dan mulai memperkenalkan. Berita tentang tempat ini sudah beredar sejak lama. Awalnya, asosiasi lokal di kota kuda mengirimkan beberapa barang antik kepada kami. Katanya barang-barang itu ditemukan oleh nelayan dan barang-barang di sepanjang pantai. Ruangan itu tetap hening ketika sang penatua peri berbicara. Mengesampingkan pengantar sebelumnya, informasi selanjutnya jauh lebih sederhana. Situs ini terletak di sebuah pulau. Tim arkeologi pertama berangkat sejak lama, tetapi belum ada kabar sejak saat itu. Tim arkeologi saat ini yang terdiri dari Hong Wenhui dan pemburu termasuk dalam kelompok kedua dan dipimpin oleh dua tetua. Wu Heng mendengarkan dan mengangguk. Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, tim arkeologi pertama pasti telah menghadapi bahaya. Sekalipun penyebaran berita di dunia ini lambat, tidak mungkin tidak ada berita yang terkirim kembali sampai sekarang. Ketua, ini beberapa catatan. Silakan lihat. Tetua elf itu mengeluarkan beberapa informasi dan catatan dari cincin luar angkasa. Wu Heng mengambilnya dan melihatnya sambil mengerutkan kening. Selain pola-pola yang ada pada wayang tersebut, ada pula ukiran-ukiran yang bentuknya menyerupai burung, binatang, dan pola-pola lainnya. Wu Heng semakin merasa bahwa ini ada hubungannya dengan dinasti kuno di dunianya sendiri. Alasan mengapa kedua dunia terhubung sebenarnya mudah disimpulkan. Kunci perunggu. Kunci ini jelas dibuat dengan teknik kuno dan jelas bukan produk modern. Wu Heng menatap lawan bicaranya dan berkata, saya sudah membaca surat dari kepala Claudio. Dia ingin saya menemani Anda untuk menghindari bahaya. Sekarang, saya tahu mengapa tim ini menunggu saya di pulau itu selama 3 hari. Tim arkeologi pertama tidak mengirimkan berita apapun yang membuat mereka merasa berbahaya. Jika sang pahlawan dapat mengikutinya, bahayanya akan berkurang drastis. Tetua peri berkata, ada seorang profesional level 18 di tim arkeologi pertama. Dia menghilang dan tidak ada kabar yang dikirim sejak saat itu. Memang ada kemungkinan bahaya. Wu Heng mengangguk dan terus bertanya, berapa lama perjalanannya? Jika kita berangkat dari Pulau Harta Karun, perjalanan akan memakan waktu sekitar 5 hari. Dan kita perlu membawa cukup makanan dan air bersih, tanpa harus berhenti di pelabuhan untuk membeli perbekalan. Jawab peri itu. 5 hari, dibutuhkan waktu 10 hari untuk pergi-pergi, yang merupakan jarak yang cukup jauh. Belum tentu, setelah sampai di tujuan, Anda bisa menggunakan kereta hantu untuk pulang lebih awal hanya dengan menghitung jarak yang telah Anda tempuh. Wu Heng tidak langsung menjawab, tetapi berpikir dalam hati. Mustahil untuk tidak merasa penasaran ketika petunjuk yang berkaitan dengan dunia sendiri muncul di dunia lain. Meskipun begitu, saya masih memiliki beberapa kekhawatiran untuk pergi bersama mereka. Jika dia mengikuti orang-orang ini untuk melakukan penggalian arkeologi, apakah itu akan membahayakan Pulau Harta Karun? Dia bisa pergi dengan mudah dan berita itu akan sampai ke telinga pemimpin agama. Dia mengangkat kepalanya lagi dan berkata, kalian tinggallah 1 hari lagi. Aku perlu menyelesaikan urusan dengan balai kota. Nanti aku kabari kalian kalau kalian mau ikut denganku. Si kurcaci tua dari para pemburu tiba-tiba berdiri. Saat tatapannya bertemu dengan Wu Heng, sikapnya langsung berubah hormat lagi. Dan dia berkata, Tuan Kepala, kita telah tertunda beberapa hari dari yang direncanakan semula. Kurcaci tidak sabaran dan berbicara langsung. Demikian pula, mudah menyinggung perasaan orang lain. Wu Heng menatapnya dan bertanya, apakah ada persyaratan waktu? Tidak ada persyaratan pasti, tapi tim arkeologi pertama baru saja menghilang. Kalau kita ke sana lebih awal, mungkin kita akan menemukan yang selamat. Si kurcaci melanjutkan. Si Yali berkata dari samping, Penatua, apakah Anda masih ingin Ketua Wu Heng mengikuti Anda begitu mendengar berita itu?
Tanpa persiapan apapun, mata tetua kurcaci itu tiba-tiba melebar. Dan dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-katanya tidak keluar. Seseorang menariknya dari belakang, dan kurcaci itu duduk kembali. Wu Heng melirik ke arah pihak lain dan berkata, "Aku akan memberitahumu besok apakah kau ingin pergi ke sana. Kau juga bisa menyiapkan semua yang kau butuhkan di pulau itu. Kami akan menunggu kabar darimu." Tetua peri itu setuju. Wu Heng juga mengangguk dan berkata, "Itu saja untuk saat ini. Mari kita semua kembali dan bersiap." Beberapa orang memberi hormat dan langsung meninggalkan ruang pertemuan. Wu Heng membawa para peri bersaudara itu pergi dan kembali ke ruang belajar. Ruang belajar Dekan. Si Yali membanting pintu hingga tertutup rapat. Kurcaci itu aneh sekali. Dia bahkan ingin Wu Heng pergi bersamanya langsung. Seharusnya dia memberi orang-orang waktu untuk bersiap. Silagui kembali ke tempat duduknya dan berkata, "Kurcaci memang seperti itu. Biasanya, para kurcaci itu berbicara kepadaku seperti ini, dan aku tidak pernah melihatmu marah." Ekspresi Siali membeku, dan dia menelan sisa kata-katanya. Ada seorang wakil Diaken Kerdil di asosiasi itu, dan kata-katanya cukup menjengkelkan. "Aku juga marah. Aku benar-benar marah." Setelah mengatakan itu, Siali duduk di sebelah Wu Heng, memeluk lengannya, dan bertanya, "Apakah kamu akan pergi?" Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, "Satu-satunya kekhawatiranku adalah apakah Vatikan akan melakukan sesuatu terhadap Treasure Island setelah aku pergi. Mereka datang dengan 2 kapal besar. Kalau kalian pergi, beritanya pasti akan menyebar," kata Silagui. Lalu menambahkan, "Tapi itu bukan masalah besar. Kepala suku Lilit ada di pulau ini dan tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi." Markas besar tersebut menengahi konflik antara kedua belah pihak. Jika pemimpin agama itu datang, Lilit sendiri sudah cukup untuk menahannya. Dan Paus saat ini tidak mungkin bergabung dalam serangan di Pulau Harta Karun. Karena pemimpin masyarakat Hongwen masih berada di Katedral Tahta Suci, dia pasti tidak akan meninggalkan pahlawan di sana dan datang ke sini untuk mengacaukan pulau kecil. Adapun mengatur beberapa profesional tingkat tinggi untuk menimbulkan masalah, itu bahkan lebih mustahil. Lilit berada di pulau itu, dan ketika dia datang, mulut dan hidungnya disegel, dan dia dihukum ketika dia kembali. Kalau dipikir-pikir seperti ini, tidak akan jadi masalah besar bagiku untuk pergi. Selain itu, pembantu di rumah itu juga punya tiket dan bisa langsung pergi. "Masuk akal, kamu pintar," puji Wu Heng sambil tersenyum. Silagui berkedip, dan si Yali berkata, "Tidak bisakah kita tidak pergi saja? Kenapa harus terlibat dengan mereka?" Wu Heng berkata, "Saya juga agak tertarik dengan budaya-budaya kuno ini. Pemimpin masyarakat Hongwen juga menulis surat kepada saya. Beliau sangat peduli kepada kami sebelumnya. Jika saya tidak pergi, rasanya agak tidak baik." "Baiklah kalau begitu." Si Yali mengangguk. Wu Heng mengulurkan tangannya dan merangkul bahu pria itu. "Aku akan memberitahu kepala suku Lilit tentang ini dan memintanya untuk melindungi pulau ini." Si Yali bersandar di lengannya dan berkata dengan santai, "Kami khawatir padamu. Aku seorang pemimpin. Aku tidak akan berada dalam bahaya." Wu Heng memeluk orang itu. Silagui melirik mereka berdua dan memperingatkan mereka, "Kalian berdua, jangan main-main di sini." Si Yali mendengus dan tidak berkata apa-apa lagi. Wu Heng berkata, "Aku akan berbicara dengan kepala Lilit dan melihat apa pendapatnya." "Baiklah. Kau pergi atau tidak, hubungi kami saja," perintah Silagui. Wu Heng berdiri dan melepaskan mantra teleportasi, dan sosoknya menghilang. Si Yali berdiri, merapikan pakaiannya yang berantakan, dan berkata, "Orang-orang ini benar-benar merepotkan. Kamu terlalu bergantung padanya," kata Silagui. "Ngomong-ngomong, haruskah kita sampaikan ini kepada orang tua kita? Dia sudah jadi pahlawan, jadi seharusnya tidak ada masalah." Si Yali menoleh. Silagui mengerutkan kening. "Apa yang bisa aku katakan? Kita menjalin hubungan dengan satu orang. Aku tak bisa mengatakannya dengan lantang." Juga, lingkaran sihir itu berkelebat, dan sosok Wu Heng muncul di pintu rumah Lilit. Setelah mengetuk pintu pelan, kepala pelayan membukanya dan melihat keluar, sambil berkata dengan hormat, "Kepala Wu Heng,
Apakah kepala Lilith ada di sini? Main-main sama Nona Xiao Xiao, kata pengurus rumah sambil mendorong pintu. Dan Wu Heng langsung masuk. Masuk ke ruang tamu. Lalu aku melihat Lilith yang bertubuh kecil dan bertubuh seperti loli. Tengah duduk di depan TV sambil bermain game. Melihat Wu Heng masuk, Xiao Xiao berteriak, "Paman." Wu Heng berdiri di belakang mereka berdua, menyaksikan kedua karakter itu bertarung di TV. Pemahaman Xiao Xiao tentang permainan ini jelas lebih kuat daripada Lilith, dan dia dapat menggunakan beberapa gerakan, sementara metode serangan utama Lilith adalah menjegal. Menyerahlah sedikit, ketua. Lilith yang sudah sedikit marah karena kalah, berbalik dan berkata dengan marah, "Pergi, jangan berdiri di sana dan menggangguku." Wu Heng duduk di belakang dan kepala pelayan membawakannya teh. Setelah menyesapnya, dia berkata, "Kapten Claudio menulis surat kepadaku, berharap agar aku mau menemani tim arkeologi untuk memeriksa suatu situs. Mereka datang ke pulau ini hanya untuk ini." Tanya Lilith tanpa menoleh. Tokoh-tokoh di TV masih berjongkok dan menendang-nendang dengan frekuensi tinggi. "Baiklah. Tapi aku takut kalau aku mengikuti mereka, sesuatu mungkin akan terjadi di Pulau Harta Karun." Wu Heng langsung menyatakan tujuannya. "Kamu ingin aku membantumu mengurus rumah?" Wu Heng tersenyum dan berkata, "Saya tidak bisa mempercayai orang lain, tapi saya percaya padamu, ketua. Aku bukan salah satu pelayan kecil di rumahmu. Aku tidak akan tertipu oleh tipuanmu," kata Lilith dengan tenang. "Benarkah?" Wu Heng menegaskan. Lilith melanjutkan, "Ku dengar kau menyiapkan sepeda motor untuk Xiao Xiao. Sepeda motor yang bahkan bisa dikendarai anak kecil." Wu Heng mengangkat alisnya. "Aku juga sudah menyiapkan 2 untukmu." "Bagus sekali. Lebih aman mengajak Xiao Xiao jalan-jalan." Lilith meliriknya sekilas dan berkata, "Kembalilah lebih cepat. Aku tidak bisa selalu menahanmu di sini." "Saya mengerti." Wu Heng setuju. Sekarang jelas bahwa Lilith adalah yang terbaik dalam berbicara. Keduanya berhenti berbicara, dan Xiao Xiao meneriakkan sesuatu seperti, "Lihat komboku." Tak lama kemudian, pertarungan di TV berakhir dan Lilith dikalahkan. Mendengar suara tawa dari belakang, Lilith tiba-tiba berbalik dan menatap Wu Heng yang diam-diam mengacungkan jempol pada Xiao Xiao. "Apakah kamu tahu cara bermain?" "Tidak akan. Ayo, kita bertarung." Xiao Xiao meninggalkan tempat duduknya dan duduk di samping. Wu Heng duduk di depan dan mulai bertarung dengan Lilith. Lilith membelalakkan matanya saat dia melihat bilah kesehatan karakternya dipukul hingga jatuh ke dasar di udara. "Wah, paman hebat sekali," kata Xiao Xiao. Mata Lilith melebar, dipenuhi amarah dan ketidakpercayaan. Saat dia mengatakan hal itu, dia hendak menerkam dan mencabik-cabiknya. Wu Heng segera berkata, "Aku hanya mengenal satu orang ini, dan aku tidak akan mengenal yang lainnya." Seolah untuk memverifikasi pernyataannya, orang di belakang dikalahkan oleh Lilith. "Pemimpinnya benar-benar kuat," kata Wu Heng sambil tersenyum. Lilith menatapnya dengan pandangan mencela, lalu berkata pada Xiao Xiao, "Ayo mainkan sesuatu yang lain." "Bagus." Wu Heng didorong jatuh lagi, lalu berdiri dan berkata, "Ketua, saya pulang dulu. Saya akan berangkat naik kapal besok. Tolong bantu saya mengurus rumah." Lilith melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia mengerti. Tinggalkan rumah besar itu. Glenda dan Benny terbang dari arah asosiasi. Tetua Kurcaci dan Tetua Peri berbincang sebentar. "Entah kau mengikuti mereka atau tidak, mereka akan pergi besok pagi." "Mereka tidak menemukan apapun lagi," kata Glenda. Setelah pertemuan itu, kedua hantu itu pergi mengumpulkan intelijen untuk menentukan apakah orang-orang ini mempunyai tujuan lain. Benny pun menimpali. "Saya mengunjungi kapal itu di pelabuhan, tetapi tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Semua yang mereka bicarakan berkaitan dengan situs ini." Wu Heng mengangguk. "Sepertinya tidak ada masalah." Glenda lalu bertanya, "Jadi, kamu mau ikut denganku?" "Lilith dan aku sudah sepakat bahwa dia akan menjaga Pulau Harta Karun. Ayo kita ke sana dan segera kembali," kata Wu Heng. "Lilith sangat baik padamu," kata Benny sambil tersenyum. Glenda berkata dari samping, "Selain meningkatkan kemampuan, dia paling jago dalam menangani hubungan dengan wanita." Penny mengangguk setuju. "Ya,
Aku menuntut kalian berdua atas pencemaran nama baik. Setelah mendengarkan percakapan mereka berdua, Wu Heng melepaskan mantra teleportasi dan kembali ke rumah pemilik pulau. Saat makan malam, Wu Heng menceritakan kepada para wanita di keluarganya tentang kepergiannya bersama tim arkeologi. Tidak ada seorang pun yang keberatan dengan keputusan ini. Lagi pula, sekarang Wu Heng telah menjadi pemimpin. Pada dasarnya tidak akan ada bahaya. Wu Heng juga memberitahu beberapa orang agar menghubunginya jika mereka mempunyai masalah, dan menggunakan tiket mereka untuk segera pergi jika mereka dalam bahaya, dan tidak perlu khawatir mengenai tiket karena dia mempunyai banyak tiket. Pembantu dan Sanara pun setuju. Malam tiba, terdengar ketukan di pintu kamar tidur, dan Philippa, mengenakan gaun panjang berwarna terang, langsung masuk, duduk di tepi tempat tidur, dan berkata, "Aku ikut denganmu." Wu Heng meletakkan tangannya di kaki orang lain dan berkata, "Levelmu terlalu rendah. Siapa yang kau pandang rendah? Aku punya banyak pengalaman berlayar, dan kapal mereka tidak secepat kapal kita," lanjut Philippa. Wu Heng juga memikirkan hal ini. Meskipun armada lawan besar, tetap saja tidak sebesar kapalnya sendiri. Melihatnya ragu-ragu, Philippa melanjutkan, "Tolong, aku akan mendengarkanmu saat kita pergi. Dan aku bisa menjagamu. Kamu merawatku, sungguh. Aku akan menjaga sikapku. Aku akan bersembunyi di rumahmu dan berjanji untuk patuh." Philippa mengangkat tangannya dan mengumpat. "Baiklah kalau begitu, besok kamu akan mengemudikan kapal perang dan ikut." "Bagus." Philippa mengepalkan tangannya, lalu melepas gaunnya dan masuk ke balik selimut. Hari sudah mulai gelap, jadi aku tidak akan kembali. Tepat pada saat itu, pintu terbuka dan Sanela masuk. Ia memandang mereka berdua dan bertanya, "Apakah ada orang di sini hari ini?" Setelah berkata demikian, dia menutup pintu dan hendak pergi. Wu Heng berkata, "Kapten Philippa, tangkap wanita peri kayu yang kaya itu. Aku akan menginterogasinya dengan ketat." Philippa berteriak sambil berlari keluar dan memeluk Sanara yang hendak pergi. Dia diseret ke tempat tidur. Keesokan harinya, di pelabuhan, kedua kapal markas yang berlabuh di pelabuhan sedang melakukan persiapan akhir. Para pekerja berbaris dan berjalan di anjungan untuk membawa perbekalan ke kapal. Tetua kurcaci itu melirik ke arah pulau dan berkata, "Sepertinya Ketua Wu Heng tidak berencana datang." Tetua peri memeriksa waktu dan berkata, "Tidak semua orang tertarik pada arkeologi dan reruntuhan. Setelah barang-barangnya dipindahkan, kami akan pergi." "Yah, itu hanya membuang-buang waktu saja," kata pemimpin kurcaci itu. Tetua peri itu tersenyum dan berkata, "Waktuku tidak terbuang sia-sia. Aku membeli banyak barang di pulau ini. Aku bisa menghasilkan uang dengan menjualnya saat aku kembali." Si kurcaci tersenyum dan berkata, "Harus kuakui, pulau ini sungguh ajaib." Saat dia berbicara, terdengar bunyi klakson yang keras dari bagian belakang kapal. Semua orang di kapal terkejut dan menatap Mary ke arah kapal besi besar dan aneh yang tiba-tiba muncul. Sebaliknya, para pekerja yang bekerja di pelabuhan Treasure Island sepanjang tahun hanya melihat-lihat dan terus bekerja. Pada saat itu, seseorang datang dan berkata, "Penatua, seseorang di perahu memberi isyarat kepada kita untuk mengikuti perahu." Kedua tetua itu mengerutkan kening, dan tetua elf berkata, "Ranger, kirim pelatih binatang ke atas untuk melihat situasinya." Seekor elang hinggap di kapal besi dan, melalui penglihatan yang sama, berkata, "Tetua, Tuan Pulau Wu Heng sudah ada di sini. Beliau akan naik kapal Pulau Harta Karun. Setelah armada kita siap, kita bisa menuju ke reruntuhan." Kedua tetua itu gembira, dan tetua kurcaci mendesak, "Cepat, percepat pengangkutannya." Tetua peri berkata, "Kirimkan sinyal bendera dan minta mereka menunggu sebentar. Kita akan segera berangkat." Para kru di kapal mempercepat lajunya. Setengah jam kemudian, perahu-perahu itu pun berangkat dan berangkat bersama-sama. Hah, gelombang, naga kerangka mendarat di dek, dan Philippa melompat dari punggung naga bersama para peri kayu dari tim arkeologi. Dia mengetuk pintu kabin dan langsung masuk. Kepala Wu Heng, peri kayu itu memberi hormat dengan hormat. "Silakan duduk." Wu Heng memberi isyarat. "Terima kasih." Peri kayu itu pun duduk. Peri hutan itu duduk dan mengamati tata letak kabin dengan rasa ingin tahu.
Tidak seperti kapal mereka. Tempat ini tidak jauh berbeda dari ruangannya dan tidak terlalu berbatu. Sambil menyerahkan sebotol air mineral kepada orang lain, Wu Heng bertanya, "Saya ingin menanyakan sesuatu." "Kepala, silakan bicara. Apakah ada banyak situs seperti ini dalam penemuan arkeologi?" tanya Wu Heng. Peri hutan itu merenung sejenak dan berkata, "Itu langka, tapi cukup menarik." "Bagaimana kamu mengatakannya?" Kepala Claudio percaya bahwa menjelajahi budaya ini dapat mengubah asumsi sebelumnya dan mengungkap lebih banyak tentang kehidupan nyata peradaban kuno. Bab 899 Susunan Sihir Bawah Laut. Wu Heng mengobrol dengan peri kayu sebentar. Dan ketika waktunya hampir habis, pihak lainnya membungkuk dan pergi. Philippa membawanya kembali ke kapalnya di Skeleton Dragon. Wu Heng masih berada di kabin, duduk di kursi, minum teh dan memikirkan percakapan yang baru saja dilakukannya dengan peri kayu. Dunia ini memiliki sejarah yang lebih panjang. Alasan mengapa kami memberi perhatian besar pada peninggalan kali ini adalah karena kami ingin mengembalikan sejarah sejati yang hilang. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, sekte-sekte politeistik menarik diri dari panggung sejarah, dan tahta suci mulai menindak semua sekte lain dengan membersihkan para penyembah berhala. Secara sederhana, maksudnya adalah menyatukan keyakinan, mengalahkan dewa, dan menghancurkan agama. Selama kampanye panjang untuk memberantas agama, banyak sekte dari berbagai kepercayaan secara bertahap menghilang. Tetapi sekarang setelah asosiasi tersebut memegang posisi dominan, tahta suci tidak lagi sekuat dan sewenang-wenang. Tetapi sekte baru itu masih menghindari Vatikan. Ini juga menjelaskan mengapa tahta suci menjadi yang pertama menyelidiki ketika pangeran tertua kerajaan Yeko berkolusi dengan sebuah sekte. Ini adalah karakteristik yang tersisa dari sejarah. Artefak yang ditemukan di situs ini diyakini berasal dari periode politeistik kuno. Ada kemungkinan untuk memulihkan sebagian sejarah yang belum tercatat. Hancurkan dewa-dewa dan hancurkan agama-agama. Satukan iman. Wu Heng mengulangi kata itu lagi. Vatikan dulunya sangat berkuasa, berpikir dalam hatiku. 3 hantu terbang kembali dari luar. Granda berkata, ada cukup banyak orang di kedua kapal. Ada lebih dari 10 pelaut di atas level 15, dan sisanya sekitar level 10. Wu Heng berkata, tim arkeologi gelombang pertama telah menghilang. Mereka pasti akan mengatur kedatangan beberapa profesional tingkat tinggi. Itu benar. Xiao Xiao melayang ke samping dan berkata, "Paman, berikan boneka itu padaku. Aku akan mencari Philippa." Wu Heng mengeluarkan boneka itu dan memperingatkan, "Jangan dekat-dekat dengan perahu. Kalau kau jatuh, bonekanya akan hilang." "Mengerti." Xiao Xiao menguasai tubuh itu dan langsung berlari keluar. Granda melanjutkan, "Sebenarnya, apakah reruntuhan itu ada hubungannya dengan duniamu atau tidak? Itu tidak terlalu penting bagi kami. Langkahmu selanjutnya adalah menjadi dewa. Gereja tahu bahwa levelmu naik dengan cepat dan mungkin tidak akan membiarkanmu sendirian. Kau masih perlu fokus mengumpulkan iman." Wu Heng juga mengerti apa yang dimaksud Granda. Kecepatan dia menjadi pahlawan membuat semua orang lengah. Tahta suci tahu bahwa kecepatan peningkatannya yang berlebihan tidak akan memungkinkannya untuk terus mengumpulkan iman. Menjelajahi reruntuhan dapat membantu mengungkap beberapa rahasia. Namun hal itu tidak dapat menyelesaikan ancaman yang ditimbulkan oleh tahta suci. Dibandingkan dengan mengungkap misteri, yang utama adalah memperbaiki dan mengatasi ancaman. "Aku tahu, patung pahlawannya sudah dibuat. Gerejanya akan hampir dibuka saat kita kembali," jawab Wu Heng. "Senang kamu tahu. Aku memintamu membawakan buku itu," kata Glenda. Penny juga berkata, "Dan tablet saya." Wu Heng menyerahkan buku dan tablet kepada kedua jiwa itu lalu berbaring. "Saya juga mulai memikirkan beberapa hal yang terjadi selanjutnya." Hari ketiga, Wu Heng berdiri di dek, melompat bersama kerangka itu dan melakukan beberapa latihan pertempuran jarak dekat. Sejak levelnya naik, ia jadi lebih jarang berlatih ilmu pedang. Hal ini sebagian karena kekuatan mantranya semakin terasa, dan sebagian lagi karena ia tak perlu lagi terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan orang yang telah meninggal. Benda langka pedang instruktur juga ditinggalkan di Mansion Master Pulau untuk meningkatkan efisiensi pelatihan para pelayan. Gelombang.
Wu Heng menghembuskan napas dan mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat kepada skeleton yang menyerang agar berhenti. Itu saja untuk latihan hari ini. Kerangka itu melompat dan menyimpan belatinya, lalu berdiri di samping dengan sopan. Wu Heng kembali ke kamar mandi dan mandi, membersihkan keringat dari tubuhnya. Kring-kring-kring gelombang. Di ruang ganti, telepon seluler berdering. Aku membungkus tubuhku dengan handuk mandi, mengambilnya, dan melihatnya. Ternyata itu panggilan video dari Mini. Setelah panggilan tersambung, wajah Mini muncul di layar. "Tuan, mengapa Anda tidak mengenakan pakaian apapun?" seru Mini. Ketika ia memanggil, "Tuan, Robert." Envier dan Annette semua berlari menghampiri, mengerumuni layar dan berteriak, "Tuan." Wu Heng duduk di sampingnya dan tersenyum. "Saya baru saja selesai latihan sebentar dan sedang mandi. Semoga kalian semua baik-baik saja. Kami semua baik-baik saja di rumah," kata Mini. Lalu melanjutkan, "Tuan, asosiasi mengirim 2 surat hari ini. Satu dari kantor pusat dan satu lagi dari asosiasi Kota Lopez." Kota Lopez. Wu Heng tidak terkejut dengan surat-surat dari kantor pusat. Lagi pula, dia selalu berkorespondensi dengan mereka. Di Kota Lopez, tampaknya dia hanya pernah ke konsorsium lambang ular setempat. Tidak ada persimpangan dengan asosiasi lokal di sana. "Buka dan lihat apa yang tertulis di dalamnya," kata Wu Heng. "Baiklah." Mini merobek surat itu. Setelah membukanya, ia mulai membaca isinya. "Yang terhormat Ketua Wu Heng, saya sangat senang menerima balasan Anda. Mengenai metode pembayaran kerjasama, saya sangat setuju untuk bekerja sama melalui surat kabar. Namun, produksi boneka sangatlah rumit dan mahal. Setiap boneka membutuhkan sejumlah besar bahan berharga. Saya bersedia menukarkan 3 boneka yang dibuat dengan cermat dengan kesempatan untuk dimuat di surat kabar. Saya harap Anda dapat memahami kesulitan saya. Jika Anda setuju, saya dapat segera mulai mempersiapkannya untuk Anda. Saya menantikan balasan Anda, Mortimer. Terakhir kali saya menulis kepada Dalang, saya menyebutkan 5 boneka sebagai imbalan atas kesempatan untuk diterbitkan di surat kabar. Alasan ditetapkannya 5 badan tersebut adalah untuk memberi ruang bagi pihak lain untuk berunding. Tepat seperti dugaanku, aku menawar hingga 3. Bagi kami, surat kabar itu sendiri mengumpulkan informasi dari dunia luar. Jadi kami tidak dirugikan, bagaimanapun kami melihatnya. Guru, apakah Anda ingin mendengar yang kedua? Tanya Mini. Berbicara, Mini terus merobek surat kedua dan membacanya. Pada kesempatan ini, atas nama kelompok lambang ular Lopez, saya ingin mengucapkan selamat atas kenaikan jabatan Anda sebagai pemimpin. Asteris. Lelang tahunan Jadesi akan segera diadakan. Dan kami berharap lelang tahun ini dapat diadakan di Treasure Island. Jika Anda setuju untuk mengadakan lelang ini di Treasure Island, kami bersedia membagi 5% dari keuntungan akhir lelang. Sebagai imbalan atas tempat tersebut, jika Anda tertarik dengan hal ini, kami dapat membahasnya lebih lanjut dengan Anda. Snake Emblem Group, Letili. Setelah mendengarkan, Wu Heng mengangguk tanpa sadar. Letili adalah ketua konsorsium lambang ular di Kota Lopez. Kerjasama antara keduanya selalu relatif lancar. Lagi pula, pihak lainnya adalah wanita yang sangat cerdas dan bijaksana. Berhubungan dengannya tidak membuat orang merasa tertekan. Aku menulis surat untuk diriku sendiri. Selain memberi ucapan selamat karena telah menjadi pemimpin, aku juga ingin agar lelang akhir tahun ini diadakan di Treasure Island. Agak tidak masuk akal jika seorang pemimpin perkumpulan seperti saya meminta kelompok lambang ular untuk mengadakan lelang. Wu Heng berkata, "Di mana Sanara?" "Suster Sanela sedang sibuk dengan patung itu," kata Mini. "Kalau begitu tunggu sebentar, aku akan memberitahumu cara membalasnya. Setelah itu, tulis 2 surat dan kirimkan ke asosiasi," kata Wu Heng langsung. Mini berbisik, "Tulisan tanganku tidak begitu bagus. Biar Suster Weyer yang menulis untukmu." "Baiklah, aku akan meneleponmu lagi nanti." "Oke." Setelah menutup telepon, Wu Heng mengenakan pakaiannya dan kembali ke kabin tempat hantu itu. Berada, boneka-boneka itu tergeletak miring di sofa. Xiao Xiao dan Benny sedang menonton serial TV dalam wujud hantu. Sementara Glenda masih membaca buku di samping mereka.
Wu Heng menyeka rambutnya, duduk, dan berkata, Mini menelepon dan mengatakan bahwa Dalang telah membalas surat kita. Ketiga hantu itu menoleh dan melihat. Glenda bertanya, bagaimana kamu mengatakannya? Pihak lain mengatakan bahwa harga 5 boneka terlalu tinggi dan bersedia menukar harga 3 boneka dengan kesempatan untuk dimuat di surat kabar, kata Wu Heng. Harganya sama seperti sebelumnya, kata Benny. Ya, Wu Heng mengangguk. Xiao Xiao bertanya dengan cemas. Ada apa? Ada apa? Benny membisikkan cerita itu. Ia sedang bermain ketika menulis surat itu dan tidak tahu detailnya. Ketika saya mendengar tentang boneka yang dibuat khusus, saya langsung mengerti. Glenda berkata, 3 boneka sudah cukup. Wu Heng mengangguk dan berkata, saya akan menelepon dan kalian berdua bisa mendiskusikan cara membaginya. Ketiga hantu itu mengangguk, terbang ke samping dan mulai berdiskusi. Wu Heng mengeluarkan ponselnya dan terus menghubungi Sanara. Setelah 2 dering, suara Sanara terdengar. Kau lihat reruntuhannya. Belum sampai. Lanjut Wu Heng. Ketua konsorsium lambang ular di kota Lopez menulis surat kepadaku dan memintaku untuk mengadakan lelang di Treasure Island pada akhir tahun. Sanela berkata, ini hal yang baik. Setelah insiden dengan tahta suci, semakin sedikit orang yang datang ke Treasure Island. Ini adalah kesempatan yang baik untuk menarik sekelompok orang ke pulau itu. Dan kota hiburan juga dapat memanfaatkan peluang ini untuk membuka usaha. Saya baru saja menjadi pemimpin asosiasi. Apakah tidak pantas membiarkan kelompok lambang ular mengadakan lelang? Tanya Wu Heng, mengungkapkan kekhawatirannya. Beraninya kau membunuh paus, dan sekarang kau takut mengadakan lelang. Sanara mengeluh, lalu bertanya dengan serius. Apakah pihak lain menjanjikan keuntungan? 5% dari laba bersih. Ini kegiatan bisnis regional. Tidak ada yang salah dengan itu. Anggap saja seperti grup lambang ular menyewa salah satu tokomu untuk mengadakan lelang. Asosiasi tidak akan ikut campur dalam masalah ini, kata Sanara langsung. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sanara, Wu Heng merasa tidak ada masalah. Treasure Island selalu berfokus pada pengembangan komersial. Selama pihak lain menyewa tempat tersebut dan tidak melanggar larangan asosiasi, itu bukan masalah besar. Saya mengerti. Kalau begitu, saya akan meminta Weyer menulis surat untuk menyetujui permintaan pihak lain, kata Wu Heng. Sanela melanjutkan, kamu juga bisa mengiklankannya di koran sebelumnya. Lagi pula, Treasure Island sedang tidak bagus saat ini. Lebih banyak orang yang datang akan bagus untuk pulau ini. Oke, aku mengerti. Wu Heng mengangguk. Pihak lain mengingatkannya untuk berhati-hati dan pulang lebih awal, lalu menutup telepon. Sanara baik padaku. Tapi rasanya dia memperlakukanku seperti anak kecil. Selalu memberikan instruksi. Telepon itu diletakkan di samping. Dan ketiga hantu itu hampir menyelesaikan diskusi mereka. Glenda berkata, 1 untuk kita bertiga. Xiao Xiao berkata dengan malu-malu. Aku bilang aku tidak menginginkannya. Tetapi Bibi dan kakak Benny berkata bahwa bonekaku ini tidak semanis milikku. Jadi mereka memintaku untuk membuat yang baru. Benny menjelaskan, Wu Heng, kamu punya foto kecil di tanganmu. Buat foto yang agak mirip, lalu kamu bisa membuat boneka berdasarkan foto itu. Boneka yang Lilith modifikasi untuk Xiao Xiao dibuat berdasarkan ingatannya. Boneka itu agak mirip, tetapi jika bukan Xiao Xiao, tidak akan ada yang mengenalinya. Wu Heng memiliki foto Xiao Xiao saat dia masih hidup, yang diberikan kepadanya oleh Zhao Yanqiu. Sekaranglah saatnya untuk membuat yang baru yang lebih mirip dengannya. Baiklah. 1 untuk kita masing-masing. Buka teknik mansion dan buat boneka berwajah penuh. Xiao Xiao terus melakukan beberapa penyesuaian, menentukan gaya akhir, dan mengambil foto dengan ponselnya. Lalu saya mengirimkannya ke Envier, dan juga menandai tinggi badan dan beberapa fitur lingkar pinggang. Wu Heng merasa lingkar pinggang tidak penting. Tetapi kakek dan yang lainnya tidak menganggapnya penting, jadi mereka menuliskannya dengan lebih jelas. Lagi pula, ini dibuat khusus, jadi persyaratan ini bukan masalah besar. Setelah mengirimnya, dia menelepon Envier lagi dan memintanya untuk mencetak foto-foto itu, dan pada saat yang sama membalas 2 orang lainnya. Setelah kejadian ini, para pembantu harus tahu berapa banyak hantu yang mereka miliki.
Tapi tidak apa-apa. Kita semua keluarga. Setelah semuanya dijelaskan, ketiga hantu itu mulai mendiskusikan beberapa hal setelah mereka memiliki tubuh. Sebelum pergi, saya mendengar Xiao Xiao berbicara tentang ide-ide seperti mendaftarkan kelompok tentara bayaran dan pergi berburu monster. Wu Heng mendengarkan sebentar dan merasa bahwa dirinya tidak disebutkan dalam topik Sanhun. Jadi dia meninggalkan kabin dan kembali ke kamar sebelah untuk beristirahat. 2 hari lagi berlalu, Wu Heng sedang mengobrol dengan hantu di kabin ketika suara Pilipa terdengar melalui pengeras suara. Wu Heng, kita bisa melihat pulau itu sekarang. Percakapan antara Wu Heng dan Yuhun tiba-tiba terdiam. Akhirnya sampai juga. Ayo kita keluar dan melihat-lihat. Wu Heng berdiri dan berjalan keluar bersama hantu payung itu. Saat kami sampai di papan Sen, hari sudah senja. Matahari perlahan-lahan terbenam di permukaan laut, mewarnai langit menjadi jingga dan merah. Di dek, Pilipa melihat jauh ke depan dengan teleskop di tangannya, sementara di kapal asosiasi di samping. Saat itu juga tempat itu sudah penuh dengan orang-orang yang berkerumun sambil memandang ke kejauhan. Di ujung pemandangan itu terlihat sebuah pulau yang muncul tiba-tiba di lautan luas. Di tengah pulau, menghadap ke arah armada, ada retakan besar, seperti luka ganas, menusuk langsung ke gunung yang dalam. Apakah disinilah tim arkeologi pertama menghilang? Kapal tim arkeologi yang hilang belum ditemukan. Apakah tenggelam? Atau mungkin masuk ke celah? Aku tidak tahu ada pulau sekecil itu di Laut Zamrud, kata Pilipa sambil memegang teleskop. Bajak laut mengaku sebagai penguasa laut, bukan hanya karena membual, tetapi juga karena mereka mengenal medan laut. Tidak peduli apakah itu angkatan laut masing-masing negara atau tim asosiasi, bajak laut selalu dapat menemukan banyak cara untuk melarikan diri ketika menghadapi pengepungan dan penindasan. Dan ini karena pemahaman mereka tentang wilayah laut. Di mana harus bersembunyi dan di mana mendapatkan persediaan sementara. Semuanya ada dalam pikiran mereka. Ketika Pilipa melihat tempat yang belum pernah dikunjunginya sebelumnya, masih ada sedikit keterkejutan di matanya. Wu Heng menghampiri dan berkata, bajak laut biasanya nongkrong di dekat jalur pelayaran. Tempat ini sangat terpencil. Wajar saja mereka belum pernah ke sini sebelumnya. Itu memang agak bias. Pilipa setuju. Wu Heng mengeluarkan 3 walkie-talkie dari cincin luar angkasanya dan berkata, gunakan 1, dan berikan 2 sisanya kepada kedua tetua. Pilipa mengambil 1 dan menempelkannya pada dirinya sendiri. Dia tahu cara menggunakan walkie-talkie. 2 lainnya digantung di leher burung beo jinak mereka. Mereka melambaikan tangan dan berkata, pergilah, serahkan mereka kepada kedua tetua. Burung beo itu memberi tatapan peringatan kepada pemiliknya dan kemudian melihat ke arah senjata anti pesawat di kapal. Pilipa berkata, senjata itu tidak ditembakkan. Lanjutkan. Burung beo itu terhuyung-huyung ke langit dan terbang menuju 2 kapal asosiasi di kejauhan. Tunggu sampai burung beo terbang kembali. Wu Heng mengangkat interkom dan berkata, bisakah kau mendengarku? Tekan tombol di samping dan kau bisa bicara. Suara pertama yang terdengar adalah suara kasar si kurcaci. Oh, alat peraga ini praktis. Kemudian, suara peri itu terdengar. Kepala Wu Heng. Aku juga bisa mendengarnya dari sini. Pilipa dan aku. Kami berempat punya alat peraga semacam ini. Jadi kami bisa berkomunikasi langsung. Kata Wu Heng langsung sambil memegang walkie-talkie. Ya, kepala, jernih. Pilipa tidak mengatakan apa-apa. Tetapi dia membusungkan dadanya saat mendengar kata-kata di interkom. Aku berpikir dalam hati, para tetua perkumpulan itu tak pernah melihat apapun. Ponsel saya sendiri bisa digunakan untuk menelepon Treasure Island dan Rentam City. Ini bukan apa-apa, saya tidak tahu kapan itu dimulai. Saya merasa kantor pusat ini tidak sebagus Treasure Island, dan jauh lebih buruk. Suara pemimpin kurcaci itu terus terdengar. Berkata, Ketua. Penjinak binatang telah memeriksa bagian depan. Tidak ada bahaya. Anda dapat terus mendekati pulau itu. Waspada dan ikuti rencanamu. Kata Wu Heng. Ya, jawab tetua peri itu. Lalu berkata, teruslah melaju dan beristirahatlah setelah mencapai pantai. Ketiga kapal itu bergerak dengan kecepatan penuh dan mulai mendekati pulau itu. Saat armada semakin dekat ke pulau itu,
angin dan ombak menjadi semakin kuat. Ombak menghantam perahu dengan keras, memercikkan air setinggi beberapa meter, dan perahu yang diinjak mulai berguncang hebat. Philippa bergegas ke dek, melihat ke bawah beberapa kali, lalu kembali berkata, "Wu Heng, ada yang salah dengan arus di daerah ini. Arusnya tidak mengalir ke satu arah. Masalah dengan aliran air, bahaya di bawah air." Wu Heng berkata ke udara, "Xiao Xiao, pergilah melihat ke laut untuk melihat apakah ada bahaya." Oke, balasan kecil datang dari udara, lalu melewati lantai dan jatuh. Dalam persepsinya, Benny juga terbang. Suara dua orang tua yang terlambat menyadari sesuatu terdengar melalui intercom. Ada yang salah dengan angin dan ombak. Kalau ada yang punya kemampuan menjelajahi laut, silakan periksa. Aku sudah menggunakan gulungan itu di sini, dan tidak menemukan jejak monster itu. Sialan, pelan-pelan saja perahunya. Cepat atau lambat perahunya akan terbalik. Kedua tetua itu dalam kekacauan. Kedua kapal itu telah menggulung layarnya, tetapi layarnya masih bergetar hebat seperti ombak yang bergulung-gulung. Pada saat ini, Xiao Xiao dan Benny terbang kembali dari laut. Xiao Xiao berkata dengan tergesa-gesa, "Paman, ada banyak kapal karam di bawah, dan ada juga lingkaran sihir platform batu yang sangat besar. Sepertinya lingkaran sihir itu bisa memengaruhi ombak." Mata Wu Heng dan Philippa terpaku. "Coba aku lihat." Xiao Xiao mengebor langsung ke tubuh, dan pemandangan di bawah laut juga dibagikan. Jauh di dasar laut yang gelap dan keruh terdapat bangkai kapal yang membusuk dan padat serta lingkaran sihir besar yang terbentuk dari lempengan batu melingkar yang tinggi. Dan seiring dengan lingkaran ajaib itu, air laut pun berputar secara teratur. Itu benar-benar sebuah lingkaran sihir, dan itu adalah lingkaran sihir berskala besar. Itu pusaran air. Ada pusaran air di depan. Putar balik. Teriak si kurcaci ketakutan. Pada saat yang sama, orang dapat dengan jelas merasakan kapal miring dan tertarik oleh arus. Philippa bergegas kembali. Ini benar-benar pusaran air. Adu gelombang. Perahu itu berguncang lebih hebat lagi. Dan lambung kapal yang terbuat dari logam mengeluarkan suara berderak. Bab 900 Pisau Pecundang. Kapal itu bergoyang hebat, dan Wu Heng beserta para kerangka yang mengemudikan kapal berpegangan erat pada pegangan tangan. Philippa bertanya dengan sungguh-sungguh, apa yang dilihat Xiao Xiao di bawah laut. Setelah menonton rekaman yang dibagikan, Wu Heng mengeluarkan Xiao Xiao kembali dan berkata, lingkaran sihir besar dapat memengaruhi aliran air laut. Menggunakan aliran untuk membentuk pusaran. Philippa mengonfirmasi dengan tak percaya. Lingkaran sihir ini terlalu berlebihan untuk dapat mempengaruhi wilayah laut yang begitu luas. Xiao Xiao Piao berdiri di samping dan berkata, masih banyak bangkai kapal di sana. Bahkan lebih banyak kapal yang tenggelam daripada saat bajak laut menyerang Pulau Harta Karun terakhir kali. Philippa sedang tidak ingin membicarakan hal ini dengan Xiao Xiao. Ia menatap Wu Heng dan bertanya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mundur. Evakuasi daerah ini, kata Wu Heng langsung. Philippa berbalik, terhuyung-huyung ke arah kerangka pengemudi, dan berkata, keluar, cepat. Kapal perang itu mulai mundur ke belakang sambil bergetar hebat. Wu Heng menekan intercom dan berkata, biarkan perahu mundur dan hindari tempat ini terlebih dahulu. Sudah berbalik, terdengar suara tetua peri. Kapal markas itu berputar kencang karena arus. Kapal harus dilengkapi dengan baling-baling khusus. Kedua kapal dibungkus dengan penghalang berwarna putih keperakan, untuk mengurangi dampak arus laut. Pusaran airnya semakin kuat, kapal kita tidak bisa bergerak sama sekali, kata tetua elf itu buru-buru. Tim arkeologi sebelumnya mungkin menemui masalah di sini. Suara tetua kurcaci juga terdengar. Tetua peri mengeluh dan menegur. Apakah ini saatnya untuk mengatakan ini? Jika kita tidak menemukan solusi, kita semua akan berada dalam bahaya. Wu Heng memandang ke arah laut dan melihat bahwa airnya menjadi lebih bergolak. Di tengah pusaran itu, air laut berputar cepat dengan kecepatan yang mencengangkan, membentuk lubang hitam tanpa dasar. Agar bebannya berkurang, kedua kapal melemparkan tong-tong kayu berisi muatan ke laut. Namun tong-tong tersebut terombang-ambing oleh arus, tersapu, dan tertelan. Apa yang dianggap manusia sebagai kapal besar kini seperti mainan rapuh.
ditarik oleh kekuatan dahsyat dan berputar menuju pusat. Penghalangnya telah rusak. Terdengar teriakan lain dari interkom. Penghalang kapal tempat para elf berada tiba-tiba hancur. Dan pada saat yang sama, celah besar robek di sisi lambung kapal. Saya tidak tahu alat peraga atau kemampuan apa yang digunakan. Tetapi tanaman merambat dengan cepat tumbuh keluar dari lubang. Merambat dan menjerat dirinya sendiri. Nyaris tak menutup lubang yang pecah. Ketua, kapalku tak mampu bertahan lebih lama lagi. Tetua elf itu berteriak keras di tengah angin dan ombak. Tidak ada lagi keanggunan para peri dan ketenangan para tetua. Tetua kurcaci itu juga berkata, Ketua, aku juga menarik ke arah pusat pusaran. Jika kita terus seperti ini, Wu Heng menekan interkom. Aku akan meminta Fei Long menjemputmu. Yang bisa terbang bisa langsung datang ke kapalku. Oke, dipahami. Kedua tetua itu menjawab dengan tergesa-gesa. Wu Heng berkata, Pilipa, mendekatlah ke kedua kapal itu. Baiklah, Pilipa melihat keluar dan memberi perintah kepada kerangka itu lagi. Mendekati dua kapal lainnya. Wu Heng melanjutkan. Naga kerangka, lompat, kilat, pergi jemput orang sebanyak-banyaknya. Hah gelombang, naga terbang dan dua kerangka bersayap membubung ke langit dan terbang cepat menuju kapal yang jauh. Setelah Pilipa selesai menjelaskan tugasnya, dia juga berjalan ke tepi papan dan meniup terompet di tangannya. Hiu yang terbentuk dari elemen air yang terkondensasi di sisi kapal. Pilipa menunjuk, pergi dan bawa mereka yang jatuh ke air. Hiu elemen air berenang cepat ke arah orang-orang yang jatuh ke air, menelan mereka ke dalam perutnya, membawa mereka ke sisi perahu, dan menyemburkan aliran air, menyemprot orang-orang. Itu ke dek, kapal perang mendekat. Kedua kapal di sisi berlawanan mulai bergerak menuju sisi ini. Ada yang menggunakan gulungan teleportasi, ada yang bersayap di punggung, dan ada yang memiliki alat peraga untuk terbang jangka pendek. Seperti pangsit yang jatuh dari langit ke dek. Namun masih banyak orang yang tidak dapat berteleportasi atau terbang, dan hanya dapat menunggu pertolongan dari naga terbang dan kerangka. Setelah naga terbang tengkorak bergerak maju mundur beberapa kali, kapal perang yang sedang berjuang itu tetap tersedot ke dalam pusaran air oleh gerakan ombak. Buritan kapal diangkat tinggi dan seluruh lambung kapal dimiringkan hampir tegak lurus dengan permukaan air. Tenggelam ke bawah. Dua kapal perang besar yang membawa berbagai perlengkapan perkumpulan itu ditelan oleh pusaran air dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang dan lenyap. Skeleton Shining and Jumping terus menyelamatkan beberapa korban yang berjuang dari laut. Dan kemudian kapal perang mulai menerobos ombak menuju pinggiran luar melawan arus yang berputar-putar. Ketika kapal perang itu bergegas keluar dari area pusaran, pusaran di belakangnya mulai perlahan mereda. Secara bertahap laut menjadi tenang. Yang tersisa hanyalah tumpukan kayu pecah dan puing-puing mengambang. Ada lebih dari 20 mayat tergeletak di dek. Para cendekiawan dari masyarakat Hongwen mengambil gulungan kebangkitan dan menyelamatkan mayat-mayat yang masih dalam batas waktu. Lebih banyak orang berdiri di dek dan memandangi laut yang tenang. Kami kehilangan dua kapal tepat setelah tiba di sini. Dan jumlah orang hilang belum dihitung. Jadi jumlahnya pasti tidak sedikit. Kami belum mendarat di pulau itu. Dan belum mencapai pantai. Sudah seperti ini, ketuk-ketuk-ketuk gelombang, Wu Heng dan Pilipa datang dari belakang. Dan semua orang membungkuk serempak. Ketua. Lalu bagaimana dengan korbannya? Tanya Wu Heng. Tetua peri berkata, ada lebih dari 50 orang hilang dari kedua kapal perang, jumlah pastinya masih dihitung. Mengingat situasi saat itu, tidak peduli seberapa cepat penyelamatan dilakukan, kerugian tetap saja akan terjadi. Mereka yang tersapu pusaran air dan tidak diselamatkan tepat waktu kini dapat ditemukan. Wu Heng melirik para penyintas dan melihat peri kayu yang mengikuti tim di antara mereka. Karena aku bekerja sama dengan para peri hutan, aku masih harus mengurus mereka. Ia mengalihkan pandangannya dan berkata, kapal akan berhenti di tepian dan meminta seseorang mencari lagi. Mungkin kita bisa menemukan beberapa korban selamat. Mendengar hal ini, orang-orang terharu dan sikap mereka menjadi lebih hormat. Jika pemimpin Sin Puseng tidak mengikuti mereka, mereka akan tenggelam ke dasar laut bersama kedua kapal tersebut. Sekarang kami berencana untuk terus mencari orang yang jatuh ke air, meskipun kami tahu harapannya tipis. Kami telah mengatur pelatihan hewan dan melakukan pencarian di laut,
lanjut tetua peri itu. Wu Heng mengangguk dan melanjutkan. Ayo pergi ke kabin dan bicara. Bagus. Setelah berkata demikian, dia menuntun mereka ke kabin. Kabinnya sangat bersih dan rapi, dan meja konferensi serta kursinya terpasang di tanah. Wu Heng duduk di satu sisi, sementara dua lainnya duduk di seberang. Philippa menyiapkan teh untuk mereka dari dispenser air. Kedua tetua itu agak terkejut dengan tata letak kapal itu, tetapi mereka tidak terlalu mempedulikannya. Si tetua kurcaci masih ingin berbicara. Ketua, apakah Anda tahu apa yang sedang terjadi? Wu Heng berkata, ada lingkaran sihir di bawah laut yang menyebabkan pusaran tadi. Lingkaran ajaib. Keduanya saling berpandangan, dan ada keterkejutan di mata masing-masing. Philippa duduk di sebelah Wu Heng. Melihat ekspresi terkejutnya, ia mengangguk tanpa sadar. Kedua tetua itu merasa agak sulit mempercayainya. Tetapi saat ini, Wu Heng tidak mungkin mengarang hal seperti itu untuk menipu mereka. Tetua peri bertanya, Ketua, seperti apa bentuk lingkaran sihir ini? Wu Heng berkata, itu hanya sekilas pandang. Tampak seperti lingkaran sihir melingkar, terbuat dari batu, ditutupi lumpur dan tanaman air. Agak samar, menurutnya. Hal itu memberi orang perasaan seperti mesin cuci. Lingkaran sihir itu membuat aliran air berputar di bawah laut, secara bertahap membentuk pusaran air besar. Tetua peri ingin terus bertanya, tetapi tetua kurcaci memotongnya. Apa gunanya mengatakan semua ini? Mari kita bahas apakah akan berkeliling atau kembali. Bagaimana jika ada formasi aneh di arah lain? Kata tetua peri itu. Philippa berkata, tunggangi naga itu di sana. Ketiganya tertegun dan menatapnya bersamaan. Pusaran itu memang memiliki pengaruh kecil terhadap target udara, tetapi merupakan suatu metode di udara. Wu Heng berkata, untuk penggalian arkeologi di masa mendatang, rute ini harus bebas hambatan. Membawa 3 atau 2 orang saja tidak akan banyak gunanya. Oh, kata Philippa. Oh, seolah-olah dia tidak mengerti dan berhenti berbicara. Tetua kurcaci itu melanjutkan. Kita hanya perlu menghancurkan formasi itu dan membuatnya tidak efektif. Apakah ada metode? Wu Heng terus bertanya. Mungkin ada bahaya di dasar laut. Jadi 2 orang lainnya tetap diam untuk beberapa saat. Wu Heng melirik yang lain dan berkata, turunlah dan tanyakan apakah ada master formasi di tim. Atau beberapa alat peraga yang berguna. Saya akan membiarkan hantu itu turun dan memeriksanya lagi. Oke, keduanya mengangguk, berdiri, memberi hormat, dan meninggalkan kabin. Keduanya pergi. Wu Heng berkata ke udara, Xiao, lihatlah lagi lingkaran sihir itu. Oke, sebuah jawaban kecil datang dari udara dan langsung terbang keluar. Philippa duduk di sampingnya dan berkata, apakah kita akan pergi ke sana dengan perahu? Kita hanya punya 2 kapal di pulau ini. Sayang sekali kalau kehilangan mereka di sini, kata Wu Heng. Philippa meletakkan tangannya di belakang kepala dan berkata, aku yakin perahunya bisa lewat. Wu Heng memutar matanya ke arahnya dan menunggu hantu itu membawakan hasilnya. Saat itu langit sudah gelap. Anggota asosiasi yang diselamatkan berkumpul di kafetaria kapal dan mulai makan malam. Kapal logam ini, yang sebagian besar terbuat dari kerangka, bahkan dilengkapi dengan koki kerangka. Semua orang mengeluarkan bahan-bahan yang mereka bawa, dan sang koki langsung menyiapkan makan malam untuk mereka. Setelah mengerahkan seluruh tenaga, mereka semua mulai makan dengan lahap. 2 orang penatua masuk dari luar, menerima makan malam mereka dan duduk di meja makan untuk makan. Dengan suara mendesing, sebagian besar anggota datang. Seseorang bertanya, Penatua, apa yang dikatakan pemimpin? Tetua kurcaci itu berkata, kepala suku Wu Heng berkata bahwa pusaran itu disebabkan oleh susunan sihir di bawah laut. Adakah yang punya alat yang bisa memungkinkan penyelaman dalam waktu lama? Atau alat yang bisa dengan mudah menghancurkan susunan sihir itu? Saya punya gulungan di sini yang memungkinkan orang menyelam, kata seseorang. Waktu gulirnya terlalu singkat, kata tetua peri. Aku punya benda aneh ini. Kalau kau menempelkannya di tubuhmu, kau akan berubah menjadi manusia ikan dan bisa melihat dasar laut. Kata orang lain. Mata semua orang berbinar. Objek aneh ini sungguh cocok dengan situasi saat ini. Tetua kurcaci bertanya,
Bagaimana dengan efek sampingnya? Setelah menghilangkan efek benda ajaib itu, aku menjadi alergi terhadap makanan asin untuk waktu yang lama. Semua orang mengerutkan kening lagi dengan cepat. Ada efek samping seperti itu. Lalu semua orang melihat ke piringnya. Pantas saja hanya ada sepotong roti di atasnya. Saya khawatir dia baru saja menggunakan benda ajaib ini. Simpan saja ini untuk dirimu sendiri. Bagaimana dengan yang lainnya? Kurcaci itu melanjutkan bertanya. Orang-orang membicarakan alat peraga dan benda-benda aneh milik mereka. Dan suasana pun menjadi sedikit kacau. Di dalam kabin, Wu Heng sedang duduk di meja makan. Philippa pergi untuk menghitung kabin sehingga dia bisa mengalokasikan kamar untuk para anggota perkumpulan. Kapal perang itu jauh lebih besar daripada kapal perang di dunia ini. Jadi tidak masalah untuk menampung begitu banyak orang. Pada saat ini, 3 hantu terbang kembali dari luar. Melihat Philippa tidak ada di ruangan, Glenda dan Bernie juga muncul. Xiao Xiao yang pertama berbicara. Paman, banyak endapan lumpur di formasi ini yang telah terkikis. Formasi ini terbuat dari batu, dan ada banyak simbol yang terukir di atasnya. Kurasa itu mungkin matematika. Ya ampun, matematika muncul juga di sini. Ketahuilah itu batu, kata Wu Heng. Glenda mengikutinya. Benny dan saya pergi ke beberapa arah lain. Ada juga jejak pola formasi di bawah air. Mungkin mustahil untuk menghindarinya. Benny berkata, pantas saja belum ada yang menemukan tempat ini sebelumnya. Semua yang pernah ada di sini sudah tenggelam. Ada jejak pola susunan pada arah lain juga. Sepertinya jika saya ingin mencapai pulau itu, saya hanya bisa menghancurkan formasi tersebut, atau mengikuti metode Philippa dan terbang ke pulau itu untuk melihat situasinya. Xiao Xiao berkata, bagaimana kalau kita pergi ke pulau dan membantu Bibi Glenda melihat-lihat? Kalau ada yang bagus, kami akan kembali dan memberi tahu Bibi. Wu Heng melirik ke arah pihak lain dan berkata, pemimpin masyarakat Hongwen meminta kita untuk mengirim tim arkeologi ke pulau itu. Jika kita pergi ke sana dan memeriksanya, mungkin itu bukan ide yang bagus. Kalau aku tidak bisa bangun, apa yang bisa kulakukan? Xiao Xiao mengangkat bahu. Wu Heng berkata, kita lihat saja nanti. Kalau tidak berhasil, ayo kita kirim tengkorak itu ke laut dan lihat apakah kita bisa menghancurkan formasi itu. Batunya sangat tebal, bahkan kerangka pun takkan mampu memecahkannya. Xiao Xiao menyentuh dagunya dan berkata sambil berpikir, Paman, kalau Paman masuk ke laut dan menghantamnya dengan meriam elektromagnetik, kurasa kekuatannya pasti akan cukup. Senjata elektromagnetik ditembakkan di laut. Sangat bijaksana. Ledakan-ledakan gelombang. Terdengar ketukan di pintu. Pemimpin Wu Heng. Suara tetua peri datang dari luar. Datang. Pintu terbuka dan kedua tetua itu masuk lagi. Tetua Kurcaci adalah yang pertama berbicara. Tetua, kami telah mengumpulkan beberapa properti dan barang langka yang kami rasa akan berguna untuk rencana kami selanjutnya. Sambil berbicara, dia mengeluarkan alat peraga itu satu persatu. Di sebelah kiri ada 3 benda, sebuah gulungan, alat peraga kacamata selam, dan sisik ikan berwarna-warni seukuran telapak tangan. Ada lebih banyak lagi di sebelah kanan, termasuk kapak 1 tangan, dinamit, ramuan, palu, dan pisau ukir. Wu Heng memindai mereka satu persatu. Matanya tertuju pada sisik ikan dan pisau ukir. Kulit putri duyung item langka. Efek, karakteristik putri duyung. Efek samping, alergi garam. Deskripsi, menutupi kulit makhluk hidup. Memberikan pemakainya karakteristik putri duyung, sehingga mereka dapat bergerak bebas di bawah air. Benda aneh ini cukup efektif. Efek sampingnya agak tidak nyaman. Tentu saja, jika Anda benar-benar ingin turun ke laut untuk menghancurkan susunan panah, Anda juga dapat mengatur kerangka sendiri, dan Anda tidak harus mengatur makhluk hidup. Pisau ukir pecundang, barang tidak biasa. Efek, basis susunan menjadi rapuh. Efek samping, keinginan untuk menciptakan. Deskripsi, pisau ukir milik pecundang. Hasil karya yang dibuat dengannya akan selalu jelek tak terduga. Basis arah air rapuh. Item yang diukir sangat mudah pecah. Hasrat kreatif. Ini akan membuat pengguna lebih fokus dan meningkatkan inspirasi kreatif mereka. Setelah melihat pisau ukir, Wu Heng mengerutkan kening.
Mengapa efek dan efek sampingnya tampak terbalik? Seharusnya efeknya mendatangkan inspirasi, dan efek sampingnya justru mudah merusak patung. Melihatnya menatap pisau ukir itu, tetua elf itu mulai memperkenalkannya. Ketua, ini namanya pisau ukir. Apapun yang diukir dengannya akan hancur hanya dengan sedikit kekuatan. Pisau ini bukan hanya untuk patung, tapi juga memiliki efek yang sama pada panah arai. Kami percaya bahwa menggunakannya dengan kecepatan tinggi dapat menghancurkan pola formasi di bawah laut.